Anda menyaksikan Breaking News, saya Wiki Adrian. Pemirsa, sidang lanjutan kasus oknum Pas Pampres yang menculik, menganiaya hingga membunuh warga sipil digelar hari ini dengan agenda putusan hakim. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan simak situasi terkini di pengadilan militer di kawasan Cakung, Jakarta Timur. IM, tempat tanggal lahir Padang Gelumpang, 3 Februari 1992, jenis kelamin laki-laki, keluarga negara Indonesia, agama Islam, tempat tinggal Rumdis Jalan Lewa 12 nomor 46A RT 11 RW 10 Kelurahan Pekayun Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur. Terdakwa 3 dalam perkara ditahan oleh 1 dan Denma Kodam IM selaku ankum selama 20 hari, kemudian diperpanjang oleh Panglima Kodam 1 Panglima Kodam IM selaku Papra selama 30 hari dan diperpanjang berdasarkan perpanjangan kedua. Kemudian diperpanjang lagi oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer 208 Jakarta dan diperpanjang lagi oleh Kepala Pengadilan Militer 208 Jakarta selama 60 hari ke depan. Membaca bekas perkara penyidikan dari Komandan Pomdam Jaya Jakarta nomor BP 050 A51 angka 10 2023 tanggal 5 Oktober 2023. Memperhatikan 1. Keputusan penyerahan perkara terdakwa 1 dari Komandan Pas Pampres selaku Papra. 2. Keputusan penyerahan perkara terdakwa 2 dari Ditopat selaku Papra. 3. Keputusan penyerahan perkara terdakwa 3 dari Panglima Kodam Militer Iskandar Muda selaku Papra. 4. Surat dakwaan auditor militer pada auditor militer 207. 5. Penunjukan hakim tentang penunjukan hakim. 6. Penetapan hari sidang tanggal 25 Oktober 2023 tentang hari sidang. 7. Penetapan penunjukan panitia pengganti. 8 adalah surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para terdakwa dan para saksi. 9 surat-surat yang berhubungan dengan perkara. Mendengarkan 1. Pembacaan surat dakwaan auditor militer nomor sedak 196 angka 10 2023 tanggal 23 Oktober 2023 depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini. 2. Hal-hal yang terangkan oleh para terdakwa di persidangan dan keterangan para saksi di bawah sumpah. Memperhatikan 1. Tuntutan auditor militer yang diajukan kepada majelis hakim yang pada pokoknya tidak akan majelis bacakan karena kita sudah dengar dalam persidangan sebelumnya. 2. Bahwa atas tuntutan auditor militer tersebut penasihat hukum para terdakwa mengajukan pledoi secara tertulis pada majelis hakim yang dibacakan pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 di persidangan yang pada pokoknya tidak akan dibacakan kembali karena kita sudah dengar dalam persidangan sebelumnya. Ya, akan diteruskan oleh hakim anggota 1. Silakan. 3. Atas pembelaan penasihat hukum terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 tersebut di atas, auditor militer mengajukan tanggapan atau repliknya secara lisan yang pada pokoknya auditor militer tetap pada tuntutannya. 4. Atas replik auditor militer tersebut di atas, penasihat hukum terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 mengajukan tanggapan atau dupliknya secara lisan yang pada pokoknya penasihat hukum terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 tetap pada pembelaannya atau pledoinya. Menimbang terdakwa 1 didampingi penasihat hukum atas nama Anton M. Tambunan SH.MA Kolonel CHK dan kawan-kawan berdasarkan surat perintah Kababinkum TNI nomor sprint 810 9 Romawi 2023 tanggal 15 September 2023 dan surat kuasa terdakwa pada tanggal 21 September tahun 2023. Terdakwa 2 didampingi penasihat hukum atas nama Mayor CHK Kuat Murni Setio Rahayu SH.MH dan kawan-kawan berdasarkan surat perintah Direktur Hukum Angkatan Darat nomor sprint 794 9 Romawi 2023 tanggal 1 September 2023 dan surat kuasa khusus dari terdakwa pada tanggal 1 September tahun 2023 dan terdakwa 3 didampingi penasihat hukum atas nama Mayor CHK Manang Hermanto SH.MH berdasarkan surat perintah Kakumdam Jaya Jakarta nomor sprint 350 9 Romawi 2023 tanggal 18 September 2023 dan surat kuasa khusus tanggal 18 September 2023. Menimbang bahwa para terdakwa berdasarkan surat dakwaan auditor militer pada auditor militer 207 Jakarta nomor sedak 196 10 Romawi 2023 tanggal 23 Oktober 2023 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut.
di mana surat dakwaan tidak kami bacakan kembali karena telah dibacakan oleh auditor militer pada saat pembacaan dakwaan. Berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam pasal ke-1 primer, pasal 30 KUHP, jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, lebih subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP, jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan kedua pasal 328 KUHP, jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menimbang bahwa atas dakwaan auditor militer tersebut, para terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya. Menimbang bahwa atas dakwaan auditor militer tersebut, para terdakwa dan penasihat hukum para terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan. Menimbang bahwa para saksi yang dihadapkan dipersidangkan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut. Saksi 1, Saudara Kaidan. Saksi 2, Saudari Pausia. Saksi 3, Saudara Pak Arul Razi. Saksi 4, Said Sulaiman. Saksi 5, Bribtu Tony Widya Wibowo. Saksi 6, Saudara Royke Pangau. Saksi 7, Saudara Eko Purwanto Widodo. Saksi 8, Saudara Umar. Saksi 9, Sulhadi Satria Saputra. Saksi 10, Saudara Erison. Saksi 11, Saudara Mulyadi Muhammad Nur Ali, di mana para saksi tersebut telah hadir di persidangan dan ada keterangan para saksi dibantah oleh para terdakwa, di mana keterangan para saksi tersebut tidak perlu kami bacakan kembali karena telah didengar pada saat pemeriksaan para saksi. Selanjutnya, saksi yang tidak hadir di persidangan dikarenakan para saksi terkendala masalah biaya dan posisi para saksi berada di Banda Aceh, yaitu saksi Muhammad Alwi, saksi 12, sedangkan saksi 13 Rahmat Hidayat, saksi 14 Doya Sugiantoro, di mana keterangan para saksi itu dibacakan di persidangan dan tidak ada yang dibantah oleh para terdakwa. Menimbang bahwa dalam perkara ini para terdakwa telah diperiksa di persidangan dan terhadap pemeriksaan para terdakwa tidak perlu kami bacakan kembali karena telah didengarkan pada saat pemeriksaan para terdakwa. Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan auditor militer di persidangan berupa barang-barang dan surat-surat, di mana tidak perlu kami bacakan kembali karena telah dibacakan pada saat pemeriksaan barang bukti, dan terhadap barang bukti tersebut majelis hakim menganggap dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini. Menimbang bahwa mengenai sangkalan para terdakwa terhadap keterangan saksi 1, saksi 2, saksi 7, dan saksi 9, majelis hakim berpendapat bahwa keterangan para terdakwa adalah untuk dirinya sendiri. Selanjutnya, majelis akan membuktikan sekaligus tentang hal ini dalam bagian pembuktian unsur-unsur tidak pidana yang didakwakan. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan para terdakwa, alat bukti berupa barang-barang dan surat-surat diajukan di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut. 1. Bahwa benar terdakwa 1 menjadi prajurit TNI AD melalui secata gelombang 2 tahun 2013 di Kodam Iskandar Muda, telah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan polisi militer di Pustikom Cimahi, telah lulus terdakwa ditugaskan di Yonwal Proknek Pas Pampres sampai dengan sekarang terdakwa berpangkat Praka NRP 311 3077 3030 694, jabatan tamu di Toti Gamar
Yon Walproknek Pas Pampres. 2. Bahwa benar terdakwa 2 menjadi prajurit TNI AD melalui secata gelombang 2 tahun 2013 di Rindam Iskandar Muda, telah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan pendidikan di Jurta Top 4 di Pusdiktop Solo, Jawa Tengah, telah lulus terdakwa 2 ditugaskan di Densurta Detopat sampai tahun 2015. Sampai dengan sekarang terdakwa 2 berpangkat Praka NRP 311303451292 jabatan Tagam Tris Tim Luh Kur 2 Densurta Detopat. 3. Bahwa benar terdakwa 3 menjadi prajurit TNI AD melalui secata PK lulus tahun 2013 di Rindam Iskandar Muda, telah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan infanteri di Duklatpur Iskandar Muda. Setelah terdakwa 3 selesai ditugaskan di Denmadam Iskandar Muda, sampai dengan sekarang terdakwa 3 berpangkat Praka NRP 3113 0747970292 jabatan Tah Denmadam Iskandar Muda. 4. Bahwa benar terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 kenal dengan saudara Imam Maskur, korban meninggal di toko obat milik saudara Imam Maskur di Jalan Insinyur Juanda, Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten, tetapi tidak ada hubungan keluarga. 5. Bahwa benar terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 kenal dengan saksi 2, saudara Kaidan di toko obat daerah Keramat Jati, Jakarta Timur pada tanggal 12 Agustus tahun 2023, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga. 6. Bahwa benar pada tanggal 11 Agustus tahun 2023 sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat saat terdakwa 1 sedang libur dinas di rumah di Rumdis Pas Pampres Bojong Nangka Gunung Putri Cikeas lantai 3 nomor 329 Bogor, terdakwa 1 dihubungi oleh terdakwa 3 yang membahas penggerebekan toko obat ilegal. 7. Bahwa benar pada saat terdakwa 1 dihubungi oleh terdakwa 3, di mana terdakwa 3 berkata kepada terdakwa 1 dengan berkata, "Gimana Lek? Besok jadi enggak? Jam berapa?" Terdakwa 1 menjawab, "Saya baru pulang dari Solo dalam rangka kegiatan istri dari RI1. Saya rencana mau jalan-jalan bersama anak istri." 8. Bahwa benar setelah terdakwa 1 bilang mau liburan sama anak istri terdakwa dan terdakwa 3 berkata, "Oh gitu." Kemudian terdakwa 2 dan terdakwa 3 mendesak terdakwa 1 dengan mengatakan, "Ayolah bisa." Kemudian terdakwa 1 menjawab, "Ya sudahlah Lek, kalau begitu." Setelah itu terdakwa 3 berkata, "Ini kumpul jam berapa besok?" Kemudian terdakwa 3 berkata kembali, "Ya udah Lek, di tempat di KPAD saja, jam sekira 8.30 waktu Indonesia Barat." Kemudian setelah pembahasan tersebut terdakwa 2 berkata, "Ya udah Lek, saya yang cari mobil." 9. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 11 Agustus tahun 2023 sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat, terdakwa 1 menghubungi terdakwa 2 dan berkata, "Leh, sudah ada mobil belum?" Terdakwa 2 menjawab, "Sudah, besok pagi saya ambil di Cempaka Putih." 10. Bahwa benar pada tanggal 12 Agustus tahun 2023 sekira pukul 05.20 waktu Indonesia Barat, istri terdakwa 1 bertanya kepada terdakwa 1, "Mau kemana ayah? Ini kan hari libur, kita akan mau jalan-jalan." Kemudian terdakwa 1 menjawab, "Saya ada urusan sama kawan-kawan." Setelah itu istri terdakwa 1 hanya diam dan termenung kecewa. Kemudian terdakwa 1 mendatangi istri terdakwa 1 dan menjelaskan, "Mah, besok kan hari Minggu, kita kan bisa jalan-jalan juga." Kemudian istri terdakwa 1 hanya diam dan menangis. 11. Bahwa benar pada tanggal 12 Agustus tahun 2023 sekira pukul 7 waktu Indonesia Barat setelah selesai mandi, terdakwa 1 menghubungi terdakwa 3, "Wir, aduh Wir, saya sama istri cekcok, saya nggak bisa ke sana, kalian saja ke sini." Terdakwa 3 menjawab, Oke Lek." 12. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus tahun 2003 sekira pukul 07.00 waktu Indonesia Barat, terdakwa 2 pergi ke Cempaka Putih, Jakarta Pusat untuk mengambil mobil di rental mobil milik saksi 6 saudara Royke Pangaung. Bahwa benar pada saat mengambil mobil rental, terdakwa diantar oleh Prada Rido, adik letting terdakwa 2, menggunakan sepeda motor milik Prada Rido. Kemudian sekira pukul 08.00 waktu Indonesia Barat,
Terdakwa 2 sampai di rental mobil saudara Raike di daerah Cempaka Putih, Jakarta Pusat. 14. Bahwa benar sampai terdakwa 2 di rental mobil saudara Raike. Terdakwa 2 menyewa mobil untuk di daerah Jakarta saja. Kemudian saudara Raike memberikan kunci kontak dan satu unit mobil jenis Toyota Innova berwarna abu-abu metalik Nopol B2474 PFK dengan harga Rp600.000. Dan setelah menerima kunci kontak dan mobil jenis Toyota Innova tersebut, terdakwa 2 menjemput terdakwa 3 dan saudara Sulhadi Satria Saputra di daerah Cijantung, Jakarta Timur, tepatnya di daerah Rumdis KPAD. Kemudian terdakwa 2, terdakwa 3 dan saudara Sulhadi Satria Saputra pergi menjemput terdakwa 1 di Rumdis Pas Pampres, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat dengan menggunakan satu unit mobil Toyota Innova warna abu-abu Nopol B2474 PFK. 15. Bahwa benar sampainya terdakwa 2, terdakwa 3 dan saudara Sulhadi Satria Saputra di rumah dinas Pas Pampres di Cikeas milik terdakwa 1. Kemudian terdakwa 1 menggunakan celana taktikal warna hitam, pakaian kaos berkerah berwarna biru dongker sambil membawa rompi warna hitam. 1 pistol shotgun warna hitam dan 3 buah borgol serta 2 buah HT merek WLN warna hitam. Pergi bersama dengan terdakwa 2, terdakwa 3 dan saudara Sulhadi Satria Saputra berangkat menuju lokasi ke arah tol Cimanggis menuju Tangerang. 16. Bahwa benar terdakwa 3 berkata, "Kita mau kemana, Lek?" Terdakwa 1 menjawab, "Kita ke daerah Tangerang." Selanjutnya para terdakwa dan saudara Sulhadi Saputra berangkat ke arah Tangerang untuk mencari toko obat dengan posisi duduk di dalam mobil, yaitu terdakwa 2 sebagai sopir. Terdakwa 1 duduk sebelah sopir, saudara Sulhadi Satria Saputra duduk di jok kedua sebelah kanan, sedangkan terdakwa 3 duduk di jok kedua sebelah kiri. 17. Bahwa benar pukul 16 waktu Indonesia Barat, para terdakwa dan saudara Sulhadi Satria Saputra menemukan toko obat ilegal di Jalan Insinyur Juanda, Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten. Kemudian terdakwa 2 memarkirkan mobil di pinggir jalan kurang lebih 20 meter dari lokasi di toko obat tersebut. Selanjutnya terdakwa 2 turun dari mobil dan menuju toko obat tersebut dengan berjalan kaki. 18. Bahwa benar setelah terdakwa 2 sampai di toko obat tersebut, kemudian terdakwa 2 berpura-pura sebagai pembeli bertanya kepada penjaga toko, "Atas nama saudara Imam Maskur, ada jual obat tramadol, Bang?" Saudara Imam Maskur menjawab, "Ada." Kemudian terdakwa 2 langsung menghubungi terdakwa 1 dan terdakwa 3 melalui HT merek WLN dan berkata, "Ada, Lek, merapat." Kemudian pada saat terdakwa 2 menghubungi terdakwa 1 dan terdakwa 3, tiba-tiba saudara Imam Maskur berteriak, "Rampok, rampok," sambil mendorong terdakwa hingga terdakwa 2 terjatuh. 19. Bahwa benar setelah terdakwa 2 terjatuh, datang beberapa warga sekitar termasuk saudara Eko Perwanto, saudara Umar. Kemudian secara spontan saudara Umar menangkap terdakwa 2 dan mempiting leher terdakwa 2, akan tetapi terdakwa 2 merontak dan sempat kabur. Tidak lama kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 3 datang dengan menggunakan rompi warna hitam bersama terdakwa 2 menuju ke arah saudara Umar sambil berkata, "Kamu yang meeting saya?" Saudara Umar menjawab, "Bukan saya orangnya, sudah pergi." Karena takut akhirnya saudara Umar pergi dan kabur. 20. Bahwa benar terdakwa 1 dan terdakwa 3 berteriak, "Saya anggota UI, kalian berani kali sama anggota," sambil menunjukkan map warna merah atau surat perintah palsu, sehingga warga yang berada di sekitar lokasi membubarkan diri. Dan terdakwa 1 berkata, "Ini yang kalian bela, jual obat tramadol," sambil menunjukkan obat ke arah atas. Dan saat itu saudara Imam Maskur hanya terdiam saja. 21. Bahwa benar setelah situasi reda, terdakwa 2 mengambil uang kurang lebih Rp250.000 dan terdakwa 3 mengambil obat-obatan di dalam toko jenis obat tramadol, Eximer, Reklona dengan cara dikumpulkan di dalam kantong plastik. Kemudian uang dan obat-obatan tersebut diserahkan kepada saudara Sulhadi Satria Saputra. Sedangkan terdakwa 1 dan terdakwa 3 langsung memborgol tangan saudara Imam Maskur dan membawa masuk ke dalam mobil jenis Toyota Innova dan mata masih terbuka. Selanjutnya terdakwa 2 berkata kepada terdakwa 1, "Lek, kamu aja yang nyetir." Sehingga terdakwa 1 menjawab, "Ya sudah, aku yang nyetir mobil." Di mana posisi terdakwa 1 sebagai sopir.
Saudara Sulhadi Satria Saputra duduk di sebelah sopir. Terdakwa 2 dan terdakwa 3 mengapit saudara Imam Maskur di bangku tengah. Kemudian para terdakwa saudara Sulhadi Satria Saputra dan saudara Imam Maskur berangkat menuju ke Jakarta. Dua-dua bahwa benar di dalam mobil terdakwa 2 memukul saudara Imam Maskur dengan cara membabi buta pada bagian wajah, paha dan punggung dengan menggunakan tangan kosong mengepal dan terbuka. Kemudian mencambuk saudara Imam Maskur dengan menggunakan kabel listrik berwarna putih yang panjangnya kurang lebih 50 cm dan memukul kepala saudara Imam Maskur menggunakan HT dengan cara berulang-ulang kali. Selanjutnya terdakwa 2 menendang saudara Imam Maskur pada bagian lengan atas dan paha dengan posisi korban tertunduk. Kemudian terdakwa 2 memegang leher saudara Imam Maskur menggunakan tangan kiri sambil memukul di bagian wajah saudara Imam Maskur sambil menginterogasi saudara Imam Maskur. 2-3 bahwa benar terdakwa 3 ikut menginterogasinya saudara Imam Maskur sambil memukuli saudara Imam Maskur dan menggeledah kantong celana saudara Imam Maskur dan menemukan 2 handphone Android dan jam tangan. Kemudian terdakwa 3 menyerahkan handphone dan jam tangan tersebut kepada saudara Sulhadi Satria Saputra. Selanjutnya pada saat di daerah Jalan Ciputat, Jakarta Selatan, saudara Sulhadi Satria Saputra bertanya kepada saudara Imam Maskur tentang password handphone dan password M-Banking bank di kedua handphone milik saudara Imam Maskur. 25 bahwa benar pada saat saudara Imam Maskur berada di dalam mobil, saudara Imam Maskur berkata, "Bang, lepasin saya ada uang 50 juta, saya pernah ditangkap dan saya kasih uang 30 juta, langsung dilepasin." 26 bahwa benar terdakwa 2 dan terdakwa 3 memerintahkan saudara Imam Maskur untuk menghubungi bosnya, akan tetapi tidak diangkat. Selanjutnya terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 mengatakan, "Bisa tidak kamu mencarikan sumber uang lain?" Kemudian saudara Imam Maskur berkata, "Tidak ada bang, saya orang susah." 27 bahwa benar sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat, para terdakwa saudara Sulhadi Satria Saputra dan saudara Imam Maskur berhenti di sebuah Indomaret Pasar Minggu Jakarta Selatan untuk membeli air minum dan rokok. 28 bahwa benar para terdakwa beristirahat sejenak sambil merokok dan ngopi di depan Indomaret, dan pada saat itu saudara Imam Maskur masih berada di bagasi belakang mobil dengan diawasi oleh saudara Sulhadi Satria Saputra. Kemudian terdakwa 3 mendapatkan informasi ada toko obat di daerah Condet, Jakarta Timur. Selanjutnya para terdakwa saudara Sulhadi Satria Saputra dan saudara Imam Maskur yang masih dalam mobil berangkat menuju lokasi daerah Condet tersebut dengan posisi terdakwa 2 berpindah menjadi sopir. Saudara Sulhadi Satria Saputra di samping sopir, terdakwa 1 posisi duduk kursi jok tengah dengan terdakwa 3. Kemudian mobil berjalan menuju toko obat yang dituju tersebut melalui masuk tol TB Simatupang, Jakarta Selatan. 29 bahwa benar di dalam perjalanan dari tol TB Simatupang sampai Jalan Raya Condet, Jakarta Timur dan keluar melalui tol Universitas UKI Jakarta Timur, saudara Imam Maskur diperintahkan terdakwa 3 untuk pindah ke kursi jok tengah. Kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 3 melakukan pemukulan terhadap saudara Imam Maskur dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kosong mengepal dan terbuka pada bagian wajah secara berulang kali sebanyak 5 kali dan mencampuk dengan menggunakan kabel listrik warna putih di bagian punggung belakang saudara Imam Maskur sebanyak 15 kali sambil melakukan interogasi terhadap saudara Imam Maskur. 30 bahwa benar saudara Imam Maskur menghubungi saudara Said Sulaiman dan meminta tolong dan meminta uang sebesar 50 juta rupiah. 31 bahwa benar saudara Said Sulaiman menjawab menggunakan bahasa Aceh, di mana saya mencari uang 50 juta rupiah. Hanapeng 50 juta, tidak ada uang 50 juta. Hanapeng Jitnan Jinu Tengeh Tausa Barosa Kanaban Len musibah, tidak ada uang segitu sekarang lagi diusahakan karena baru selesai musibah. Saudara Imam Maskur mengatakan kembali, "Hanapu necuk jupat, yanala siat entek long, kirim lain di gampong, tidak apa-apa, ambil aja nanti, kirim lain di kampung." Saudara Said Sulaiman menjawab, "Yaku pat tamitaman, boh perang long, telepon mbak awak nyobe." "Ya udah, di mana kita cari yang udah tunggu bentar, saya telepon kawan dulu ya." Saudara Imam Maskur mengatakan kembali, "Nukirim jinu jubu mayu nugenglong, bermatelong jet bu tolong ngek sangai, kirim aja sekarang ya, sedikit lagi mau mati." Selanjutnya saudara Said Sulaiman menjawab, jet bukan
menanan awaknya. Ya, kenapa begitu mereka? Saudara Imam Maskur berkata, long kirim nomor rekening bu. Saya kirim nomor rekeningnya. Kemudian saudara Said Sulaiman menjawab, sambil menangis, Jetlong telepon jenuh. Saya telepon sekarang. 32 bahwa benar sekira pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Para terdakwa, saudara Sulhadi Satria Saputra sudah mau mendekat toko obat Jalan Olahraga 1 Codet, Jakarta Timur yang dijaga oleh saksi 2. Kemudian saudara Imam Maskur disuruh pindah ke kursi belakang dan selanjutnya terdakwa 2 keluar dari mobil dan menyamar membeli obat tramadol di toko obat berkata, ada TM. Tramadol enggak bang. Kemudian terdakwa 2 berkata, minta 1 bang. Kemudian saudara Kaidan mengambil obat tramadol di rak. Ketika hendak akan membeli obat tersebut, orang tersebut membuka jaket dan berkata kepada saudara Kaidan, saya dari Mabes, sambil mengeluarkan HT dan memanggil terdakwa 1 dan terdakwa 3. Tiga-tiga bahwa benar terdakwa 1 dan terdakwa 3 datang dan mengaku sebagai teman yang menggunakan rompi polisi berwarna hitam. Kemudian menunjukkan map berwarna biru sambil berkata, ditaruh di mana obat-obatannya? Kemudian saudara Kaidan menjawab, udah enggak ada lagi bang, obatnya cuma itu saja. Selanjutnya para terdakwa menggeledah rak toko obat saudara Kaidan dan mengambil obat-obatan berupa obat tramadol, Eximer, Rexona dan dompet, 2 unit handphone merek Oppo dan Redmi C, serta uang sebesar Rp2.500.000. 34 bahwa benar telah mengambil uang beserta barang-barang milik saksi 2 dan dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam tersebut. Kemudian para terdakwa berkata kepada saudara Kaidan, mau dibogor kak? Saudara Kaidan menjawab, enggak usah pak, biar tidak ketahuan warga. Kemudian saksi 2 menutup warung. Setelah itu para terdakwa mengajak saudara Kaidan ke dalam mobil yang letaknya kurang lebih 20 meter dari toko saudara Kaidan. Kemudian saudara Kaidan masuk ke dalam bersama dengan para terdakwa. Selanjutnya barang-barang dan uang tersebut dimasukkan dalam kantong plastik dan diserahkan kepada saudara Sulhadi Satria Saputra untuk diperiksa lebih lanjut. 35 bahwa benar para terdakwa Sulhadi Satria Saputra, saudara Imam Maskur dan saudara Kaidan bergerak menuju ke arah jalan tol Jagorawi melalui pintu masuk Kampung Rambutan, Jakarta Timur dengan posisi terdakwa sebagai sopir. Saudara Sulhadi Satria Saputra berada di samping sopir dan terdakwa 1 sebelah kanan di belakang sopir. Dan terdakwa 3 sebelah kiri di belakang saksi 6 mengapit saudara Kaidan. Kemudian mobil berjalan tepatnya di lokasi tol Jagorawi. Terdakwa 1 mencabut saudara Kaidan beberapa kali dan terdakwa 3 memukul pipi kanan kiri saudara Kaidan beberapa kali. 30 bahwa benar saudara Kaidan disuruh melepas pakaian dan menutup mata menggunakan pakaiannya tersebut tanpa diborgol. Kemudian saudara Sulhadi Satria Saputra minta PIN handphone dan M-Banking saudara Kaidan dengan berkata berupa PIN handphone dan PIN M-Banking kamu. Kemudian saudara Kaidan menyebut PIN handphone beserta PIN bankingnya. 37 bahwa benar para terdakwa bertanya kepada saudara Kaidan, kamu mau dibawa ke kantor apa di sini saja? Saudara Kaidan menjawab, ke kantor saja. Salah satu para terdakwa berkata lagi, itu di belakangmu ada kawanmu 1 lagi. 38 bahwa benar saudara Kaidan diam saja, tidak menjawab dan tidak lama kemudian saudara Imam Maskur berkata, bang minta air. Kemudian terdakwa 3 memberikan air minum bekas terdakwa 3. Sejak itu saudara Kaidan baru mengetahui bahwa ada korban saudara Imam Maskur selain dari saudara Kaidan. Kemudian saudara Kaidan disuruh untuk pindah ke belakang bergantian posisi dengan saudara Imam Maskur. 39 bahwa benar saudara Kaidan menutup telinganya karena merasa ketakutan sehingga tidak mendengar apa yang dilakukan dibicarakan orang tersebut terhadap saudara Imam Maskur. 40 bahwa benar pada saat saudara Imam Maskur berada di bangku tengah, terdakwa 1 memerintahkan saudara Imam Maskur menghubungi keluarganya dengan menggunakan handphone miliknya. Dan saat itu saudara Imam Maskur terhubung dengan saudara Pak Rosi, adik saudara Imam Maskur, dengan berkata, dek, bega mamak kirim peng 50 juta beh, abang kaipo. Dek bilang ke mamak kirim uang 50 juta ya bang, abang dipukul. Dan saat itu saudara Imam Maskur mengucapkannya hingga 3 kali sambil menangis. 41 bahwa benar terdakwa 1 dan terdakwa 3 menyuruh saudara Imam Maskur untuk menghubungi ibu kandungnya dengan menggunakan handphone miliknya, akan tetapi tidak terjawab karena ada acara hajatan di tetangga. Kemudian saudara Imam Maskur menghubungi kembali saudaranya dan meminta mencarikan uang sebesar 50 juta rupiah, akan tetapi tidak berhasil. 42
Bahwa benar sekira pukul 20.05 waktu Indonesia Barat, saudara Imam Maskur menghubungi kembali ibunya mengatakan, "Mah, kirim segera, saya hampir mati." Ibu korban menjawab, "Saya kirim nak, saya cari, saya usahakan kirim. Bilang dengan mereka, jangan dipukul lagi. Kasih handphone ke mereka, saya mau bicara." Selanjutnya saksi 2 kembali mendengarkan suara pukulan dan komunikasi juga kembali terputus. 43 bahwa benar sekira pukul 20.15 saat di Jalan Tol Jagorawi, waktu Indonesia Barat, terdakwa 1 membuat video dengan cara merekam terdakwa 3 saat memukul dan mencambuk saudara Imam Maskur sebanyak 5 kali. Kemudian video tersebut langsung dikirim kepada pihak keluarga saudara Imam Maskur melalui WhatsApp, dan tujuan terdakwa 1 mengirim kepada saudara korban adalah untuk bahan pengancaman kepada pihak keluarga agar mengirimkan uang sesuai yang diminta oleh para terdakwa. Kemudian setelah dikirim tidak lama kemudian terdakwa 1 menarik video tersebut dari aplikasi WhatsApp dan menghapusnya. 44 bahwa benar sekira pukul 20.16 waktu Indonesia Barat, ibu saudara Imam Maskur menghubungi handphone saudara Imam Maskur dan diangkat langsung oleh terdakwa 1 mengatakan, "Kalau ibu sayang kepada anak, ibu kirim uang 50 juta rupiah. Kalau ibu tidak sayang ke anak ibu, saya bunuh dan saya buang anak ibu." Kemudian ibunya menjawab, "Pak, saya ini orang miskin, tidak punya duit. Saya mau cari duit dulu. Yang penting jangan pukul anakku, Pak." Kemudian terdakwa 1 mematikan handphone milik saudara Imam Maskur dan menyuruh saudara Imam Maskur pindah ke belakang. 45 bahwa benar setelah saudara Imam Maskur pindah ke belakang, kemudian saudara Kaidar diperintahkan untuk pindah ke bangku tengah. Kemudian terdakwa 1 menyuruh saudara Kaidar menghubungi bosnya untuk minta uang sebagai tebusan sebesar 50 juta rupiah. 46 bahwa benar saudara Kaidar berbicara dengan bosnya menggunakan bahasa Aceh. Setelah telepon ditutup, saudara Kaidar menyampaikan kepada terdakwa 1, "Bos, saya tidak ada uang." Kemudian terdakwa 1 berkata, "Kamu mau kayak orang di belakangmu itu." 47 bahwa benar saudara Kaidar menghubungi kembali bosnya, tetapi nomor handphone saudara Kaidar diblokir bosnya sehingga tidak bisa menghubungi kembali. Setelah itu muka saudara Kaidar dipukul dan punggungnya dicambuki oleh terdakwa 1. Selanjutnya saudara Kaidar disuruh untuk menghubungi keluarganya dan meminta uang tebusan, akan tetapi saudara Kaidar tidak menghubungi keluarga, akan tetapi menghubungi temannya, namun temannya tersebut tidak ada uang. Kemudian dipukul dan dicambuki kembali oleh para terdakwa. Karena tidak ada jawaban, kemudian saudara Kaidar diperintahkan untuk pindah ke belakang. 48 bahwa benar setelah saudara Kaidar dan saudara Imam Maskur berada di bangku belakang, kemudian sekira pukul 21.45 waktu Indonesia Barat, saudara Imam Maskur berkata, "Bang, minta air." Kemudian terdakwa 3 memberikan air minumnya kepada Imam Maskur. Dan tidak lama kemudian terdakwa 1 melepaskan borgol dari kedua tangannya dan ikatan baju diturunkan dari kedua matanya. Kemudian terdakwa 3 mendengar saudara Imam Maskur berkata, "Bang, jantungku berdetak kencang." Tidak lama kemudian saudara Imam Maskur terdengar ngorok dan meminta seperti orang kerasukan setan, dan beberapa saat kemudian terdiam. Selanjutnya terdakwa 3 minta saudara Kaidar untuk mengecek kondisi saudara Imam Maskur dengan berkata, "Coba kau lihat temanmu masih ada napas enggak?" Kemudian saudara Kaidar mengecek kondisi saudara Imam Maskur dan jawab, "Enggak ada, Bang." Kemudian terdakwa 3 berkata kepada saudara Kaidar, "Kau mau kayak gitu aku buat pingsan." Saudara Kaidar menjawab, "Enggak, Bang." Kemudian saat itu terdakwa 1 berkata kepada saudara Kaidar, "Ah, kau sok tahu, jangan ngarang-ngarang." 49 bahwa benar setelah mendengar kondisi saudara Imam Maskur, para terdakwa panik. Kemudian sekira pukul 22.25 waktu Indonesia Barat, terdakwa 3 mengecek ulang dengan cara memegang nadi saudara Imam Maskur di pergelangan tangan, dan hasil nadi tidak ada denyut, dan terdakwa 3 memegang kaki kanan saudara Imam Maskur sudah kondisi dingin, sehingga para terdakwa menganggap saudara Imam Maskur menghembuskan napas terakhir dan dinyatakan meninggal dunia di dalam mobil pada saat perjalanan dalam tol Jadikarya Cimanggis Depok. 50 bahwa benar para terdakwa dan saudara Suhadi Satria Saputra langsung panik dan shock akan kejadian tersebut, dan para terdakwa dan saudara Suhadi Satria Saputra tidak pernah berusaha untuk menolong korban.
saudara Iman Maskur untuk beri obat atau dibawa ke rumah sakit untuk menolong dan berusaha menyelamatkan korban saudara Iman Maskur. Bahkan mereka para terdakwa sama-sama memikirkan untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan cara membuang korban dan menghilangkan jasad korban dengan cara dibuang ke lokasi yang jauh dan tidak diketahui orang lain, yaitu daerah Jonggol, Jakarta Barat. Ulangi, Jonggol, Jakarta Barat. 51, bahwa benar kemudian sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat, para terdakwa menurunkan saudara Kaidar di dekat pintu tol Jatikarya Cimanggis Depok, dan pada saat menurunkan saudara Kaidar, terdakwa 1 dan terdakwa 3 mencambuk saudara Kaidar sebanyak 3 kali dengan menggunakan kabel listrik warna putih. 52, bahwa benar karena situasi semakin panik, terdakwa 1 mematikan handphone milik saudara Imam Maskur dan terdakwa 2 mengaktifkan Google Map di handphonenya ke arah Jonggol karena berdasarkan rencana bahwa jasad saudara Imam Maskur akan dibuang pada tempat yang sepi dan aman. 53, bahwa benar kemudian para terdakwa dan saudara Sulhadi Saputra keluar dari jalan tol Jatikarya menuju ke arah Jonggol dengan membawa jasad saudara Imam Maskur dengan cara diletakkan di bagasi belakang mobil, dan saat perjalanan para terdakwa dan saudara Sulhadi Saputra berhenti di apotek K24 Citra Indah untuk membeli 4 buah sarung tangan yang akan digunakan para terdakwa dan saudara Sulhadi Saputra untuk membuang jasad saudara Imam Maskur dengan maksud agar saat membuang jasad saudara Imam Maskur tidak meninggalkan bekas. 54, bahwa benar selanjutnya para terdakwa dan saudara Sulhadi Saputra membuang 4 buah handphone saudara Imam Maskur dan saksi 1 serta dompet milik saksi 1 yang berada di dalam kantong plastik warna hitam dari jendela mobil. 55, bahwa benar setelah itu mobil masih berjalan dan kurang lebih 500 meter saudara Sulhadi Saputra membuang 1 kantong kain berisikan 2 buah kabel listrik, surat tugas palsu dan 3 buah borgol dengan cara Sulhadi Saputra melemparkan dari jendela mobil. 56, bahwa benar pada tanggal 13 Agustus tahun 2023 sekira pukul 01 waktu Indonesia Barat, para terdakwa dan saudara Sulhadi Saputra memilih lokasi yang tepat untuk membuang jasad saudara Imam Maskur, di mana beberapa lokasi yang para terdakwa pilih tepat dan sepi, yaitu lokasi di Jembatan Bau Purwakarta. 57, bahwa benar setelah sampai di Jembatan Bau Purwakarta, mobil yang para terdakwa gunakan berhenti. Selanjutnya dari dalam mobil terdakwa 2 terlebih dahulu mengecek lokasi sekitar. Setelah dinyatakan aman, kemudian terdakwa dan terdakwa 3 turun dari mobil dan membuka kap belakang mobil. Kemudian terdakwa 2 dipanggil oleh terdakwa 1 dan terdakwa 3 untuk turun dan membantu mengangkat jasad saudara Imam Maskur, dan setelah membuang jasad tersebut ke bawah jembatan, sedangkan saudara Sulhadi menunggu di dalam mobil. 58, bahwa benar setelah para terdakwa membuang jasad saudara Imam Maskur, kemudian para terdakwa dan saudara Sulhadi Saputra kembali ke arah Jakarta melalui tol Purwakarta. Kemudian sekira pukul 05.30 waktu Indonesia Barat, para terdakwa sampai di Jakarta. Selanjutnya para terdakwa dan saudara Sulhadi langsung mencuci mobil. Setelah membersihkan mobil, kemudian para terdakwa dan saudara Sulhadi Saputra mengembalikan mobil tersebut kepada yang punya di daerah Cempaka, Jakarta Pusat. Selanjutnya para terdakwa pulang ke rumah masing-masing. 59, bahwa benar pada tanggal 14 Agustus tahun 2023 saudara Said Sulaiman melaporkan bahwa telah terjadi penculikan dan pemerasan serta pemukulan terhadap saudara Imam Maskur yang terjadi pada tanggal 2 Agustus tahun 2003 di toko obat dan kosmetik. Ulangi, toko obat dan kosmetik di Jalan Insinyur Haji Juanda, Kelurahan Rempua, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten, kepada Ditreskrimum Polda Metro Jaya. 60, bahwa benar setelah menerima laporan Bribtu Tony Widya Wibowo bersama tim melakukan pengembangan tindak pidana tersebut dan menemukan modus tindak pidana yang sama, yaitu penculikan dan pemerasan serta pemukulan di Polsek Teluk Naga, Tangerang Kota. 61, bahwa benar selanjutnya temuan tersebut Bribtu Tony Widya Wibowo bersama tim melakukan pengembangan kasus untuk mencari pelakunya dan menemukan jejak digital dari handphone saudara M. Alwi. Ulangi, M. Ulwi yang mengarah ke daerah Pademangan, yaitu saudara Mulyadi Muhammad Nuralia alias Amung. Kemudian dari pengembangan tersebut diperoleh mengarah ke toko handphone daerah Roxy, yaitu saudara Erison
alias Heri, dan dari hasil pemeriksaan para saksi diketahui yang menjual handphone tersebut adalah terdakwa 1 dengan identitas seorang anggota TNI aktif yang berdinas di Polisi Militer Daerah Tanah Abang. 62. Bahwa benar pada tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 12 waktu Indonesia Barat, Saudara Duyen Sugiantoro bersama teman-teman dari perusahaan PJT Perum Jaya Tirta melaksanakan istirahat di pos tempat istirahat bersama. Tiba-tiba sekira pukul 12.37 waktu Indonesia Barat, anak berumur kurang lebih 9 tahun datang menghampiri Saudara Duyen Sugiantoro yang sedang istirahat dan menginformasikan bahwa ada jasad yang tersangkut di enceng Kali Citarum. 63. Bahwa benar mendengar informasi tersebut, Saudara Duyen Sugiantoro dan teman-temannya termasuk Saudara Rahmat Hidayat melihat kebenaran dari informasi tersebut. Dan setelah dilihat ada jasad yang terapung di irigasi Kali Citarum tersangkut oleh eceng gondok, kemudian Saudara Duyen Sugiantoro melaporkan hal tersebut kepada Sekdes atas nama Asep Saifuddin. 64. Bahwa benar sekira pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, anggota Polsek Klari dan Babisa Karanganyar datang ke lokasi penemuan jasad tersebut. Setelah itu melakukan foto TKP dan langsung mengevakuasi jasad tersebut di Rumah Sakit Umum Daerah Karawang. 65. Bahwa benar kondisi mayat pada saat itu tidak menggunakan baju, hanya menggunakan celana pendek. Kemudian posisi jasad tersebut dalam keadaan terapung dari kedalaman 5 meter, terlentang serta tersangkut di samping enceng gondok. Keadaan jasad tersebut mengalami bengkak di sekujur tubuh dan kaku serta mengalami luka robek pada bagian ketiak sebelah kiri. Setelah setengah bagian badan membiru dan merah pada punggung serta pucat memutih pada bagian kaki dan tangan. 66. Bahwa benar pada tanggal 12 Agustus tahun 2023 para terdakwa dan Saudara Sulhadi Satria Saputra melakukan penggerbekan ke toko obat ilegal sebanyak 2 kali, yaitu toko obat yang dimiliki oleh Saudara Imam Maskur di Jalan Juanda, Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten, dan di toko obat Condet Cijantung, Jakarta Timur, yang pemiliknya yaitu Saudara Kaidan. Dan pada saat itu para terdakwa melakukan pemerasan dengan kekerasan di dalam mobil dengan menggunakan kabel listrik tembaga warna putih, senjata jenis pistol, shotgun dengan didukung atribut perlengkapan kepolisian lapangan lainnya. 67. Bahwa benar pada saat melakukan kegiatan penggerbekan toko obat ilegal tersebut, terdakwa 1 berinisiatif sendiri membentuk tim penggerbekan modus buser kepolisian, dan saat itu para terdakwa dan Saudara Sulhadi Satria Saputra menggunakan surat perintah tugas kepolisian yang dipalsukan oleh terdakwa 3 dan diperankan sesuai dengan keahliannya masing-masing. A. Terdakwa 1 sebagai kanit kepolisian. B. Terdakwa 2 sebagai anggota kepolisian atau driver. C. Terdakwa 3 sebagai wakanit kepolisian. D. Saksi 9 sebagai pendamping atau OB. 68. Bahwa benar pada saat para terdakwa melakukan penggeledahan terhadap 2 toko obat dan kosmetik di lokasi Jalan Insinyur Juanda, Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten, dan Jalan Condet Cijantung, Jakarta Timur, para terdakwa dan saksi 9 membawa perlengkapan barang sebagai alat pendukung dalam kegiatan tersebut, antara lain: A. 1 unit mobil merek Toyota Innova Ribbon warna silver abu-abu nopol B2474 PFK dengan cara disewa oleh terdakwa 2 yang berdinas di tempat. B. 2 buah kabel listrik tembaga milik terdakwa 3 yang berdinas jaga di kediaman Dis BP Kodam 1 Bukit Barisan, Kesatuan Kodam Iskandar Muda. C. 3 buah borgol milik patungan bersama. D. 1 buah lakban hitam milik patungan bersama. E. 1 pucuk senjata shotgun milik terdakwa 1. F. 3 pucuk senjata shotgun milik terdakwa 3. D. 2 buah rompi kepolisian beserta sarung tangan kain milik patungan bersama. H. 1 lembar surat tugas dari kepolisian yang palsu dibuat oleh terdakwa 3. I. 4 buah HT warna hitam milik terdakwa 1 dan terdakwa 3. 69. Bahwa benar sejak pada bulan April tahun 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus tahun 2023, para terdakwa telah melakukan penggerbekan sebanyak 14 kali, di mana setiap bulannya terdakwa 1 melakukan 2 kali aksi penggerbekan toko obat bersama terdakwa 2. Selanjutnya pada bulan Oktober 2022 terdakwa 3 mulai bergabung dengan terdakwa 1 dan terdakwa 7. Ulangi, terdakwa 2.
70 bahwa benar para terdakwa melakukan penggerbekan sebanyak 4 kali di beberapa tempat antara lain, yaitu A. di wilayah Tangerang sebanyak 4 kali dengan uang yang diperoleh kurang lebih sebesar 53 juta rupiah, di mana uang tersebut dibagi secara rata kepada para terdakwa dan saudara saksi 9. B. di wilayah Bekasi sebanyak 2 kali dengan uang diperoleh kurang lebih sebesar 20 juta. Begitu juga uang yang didapat juga dibagi kepada yang lain. D. di wilayah Jakarta Utara sebanyak 2 kali dengan uang yang diperoleh kurang lebih sebesar 19 juta, di mana uang juga dibagi kepada para terdakwa lain dan kepada saksi 9. E. di wilayah Jakarta Selatan sebanyak 2 kali dengan uang yang diperoleh kurang lebih sebesar 19 juta, di mana uang tersebut juga dibagi kepada para terdakwa yang lain dan kepada saksi 9. F. di wilayah Depok sebanyak 2 kali dengan uang yang diperoleh kurang lebih sebesar 20 juta, uang juga dibagi kepada para terdakwa dan saksi 9. G. pada tanggal 12 Agustus 2023 di toko obat wilayah Ciputat dan wilayah Condet, Jakarta Timur. Kemudian terdakwa 1 mendapat 2 orang korban, akan tetapi pada saat itu terdakwa 1 tidak memperoleh hasil dan salah satu korban tersebut meninggal dunia. 71 bahwa benar uang yang diperoleh terdakwa 1 dari kegiatan penggerbekan toko obat dan kosmetik yang dilakukan oleh para terdakwa dan saudara Sulhadi Satria Saputra dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup para terdakwa dan saudara Sulhadi Satria Saputra sehari-hari dan tidak ada uang yang tersisa. 72 bahwa benar sebelum para terdakwa dan saudara Sulhadi Satria Saputra melakukan penggerbekan terhadap toko obat, para terdakwa dan saudara Sulhadi Satria Saputra selalu merencanakan 1 hari sebelum, akan tetapi untuk lokasi tidak ditentukan. Kemudian setelah melakukan penggerbekan dan perampasan di toko obat ilegal milik para korban, hasil rampasan selalu terdakwa 1 serahkan kepada terdakwa 3. 73 bahwa benar saudara Imam Maskur adalah pemilik atau bos toko obat Tramadol, Eksimer, Lekdona dan kosmetik di Jalan Insinyur Haji Juanda, Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, tidak dalam pengaruh minum-minuman, dan para terdakwa serta Sulhadi Saputra dalam keadaan sadar pada saat melakukan perbuatan tersebut. 73 bahwa benar jenis obat yang dijual oleh saudara Imam Maskur dan saudara Kaidar adalah Tramadol, Eksimer, Lekdona, Domolit, yang mana obat-obatan tersebut merupakan obat keras penenang dan harus izin resep dokter. Kemudian terdakwa 1 mengetahui bahwa obat tersebut termasuk dalam obat yang ilegal. 76 bahwa benar berdasarkan hasil visum repertum saudara Imam Maskur dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karawang nomor 375 PLG per 8 Romawi 2023 tanggal 28 Agustus tahun 2023 yang ditetangani oleh Dr. Lia Suwarni SPVM bahwa ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala, wajah, punggung, pinggang, dan anggota gerak, luka lecet pada wajah, luka robek pada dada kiri. Kemudian didapat tanda pembusukan lanjut dan tanda mati lemas. Selanjutnya sebab kematian dapat ditentukan berdasarkan surat permintaan dan waktu diperkirakan 3 hingga 5 jam sebelum dilakukan pemeriksaan. 77 bahwa benar berdasarkan hasil visum repertum saudara Imam Maskur RSPAD Gatot Subroto nomor 15 per 8 Romawi 2023 tanggal 11 September tahun 2023 yang ditandatangani oleh Dr. Purwanto Paji Sesongko dan dari Supiana bahwa dengan kondisi membusuk lanjutan ini ditemukan tanda-tanda yang sesuai akibat kekerasan benda tumpul berupa patah tulang rahang bawah, luka-luka lecet pada wajah dan leher, memar-memar pada wajah, kepala, leher, dan punggung. Kemudian pada pemeriksaan dalam ditemukan pendarahan otak pada tulang rahang bawah dan tulang lidah. Hampir seluruh organ telah mengalami pembusukan, terdapat kekerasan tumpul pada leher.
menyebabkan pendarahan di jaringan bawah pada kulit leher dan patah tulang lidah korban, serta terdapat kekerasan tumpul pada kepala menyebabkan pendarahan pada otak, sehingga penyebab mati korban adalah kekerasan tumpul pada leher yang menyebabkan patah tulang lidah dan terhentinya terhentinya pusat pengaturan pernapasan yang mempercepat proses kematian. Menimbang bahwa lebih dahulu majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh auditor militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut. 1. Bahwa terhadap tuntutan auditor militer yang menyatakan para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana primer secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 34 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan kedua, secara bersama-sama melakukan penculikan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 328 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Majelis hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan. Demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh auditor militer. Majelis hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya setelah memperhatikan sifat, hakikat, dan akibat perbuatan serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan para terdakwa. 2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana mati dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer terhadap para terdakwa, majelis hakim akan mempertimbangkan sendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan menanggapi pledoi yang disampaikan oleh penasihat hukum para terdakwa dalam persidangan ini dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut. 1. Mengenai analisa hukum sebagaimana disampaikan oleh penasihat hukum para terdakwa dalam nota pembelaan yang menyatakan bahwa auditor militer tidak menguraikan fakta secara cermat, tidak jelas dan tidak lengkap serta tidak memenuhi syarat-syarat dakwaan. Majelis hakim berpendapat bahwa apa yang disampaikan oleh penasihat hukum para terdakwa tersebut tidak mempunyai dasar hukum yang kuat serta tidak didukung oleh fakta yang ada. Sebab dalam kenyataannya semua fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi didukung oleh keterangan para terdakwa serta alat bukti yang ada secara jelas telah didengar bersama baik oleh majelis hakim, auditor militer dan para penasihat hukum para terdakwa. Dalam hal tersebut telah diakui oleh para terdakwa. 2. Mengenai analisa tanggapan terhadap dakwaan auditor militer dan tanggapan terhadap tuntutan auditor militer, penasihat hukum para terdakwa yang menyatakan bahwa semua unsur dakwaan auditor militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Majelis hakim berpendapat bahwa baik penasihat hukum para terdakwa dan juga auditor militer memiliki keyakinan tersendiri atas pembuktian unsur-unsur dakwaan tersebut sesuai dengan sudut pandang serta fakta yang lengkap di persidangan, dan majelis hakim pun memiliki keyakinan sendiri atas pembuktian unsur-unsur dakwaan tersebut berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan dan dari keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan ke persidangan serta adanya alat bukti penunjuk sehingga memberikan keyakinan dalam pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 172 Undang RI nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer. Dalam hal ini akan diuraikan lebih lengkap dan jelas oleh majelis hakim dalam pembuktian unsur-unsur dakwaan dalam putusan ini. 3. Mengenai permohonan penasihat hukum para terdakwa yang menyatakan agar para terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan auditor militer atau melepaskan para terdakwa dari tuntutan auditor militer, atau apabila berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya, maka majelis hakim akan menanggapi serta menjawab permohonan penasihat hukum para terdakwa tersebut sekaligus pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam putusan ini. Menimbang bahwa oleh karena replik yang disampaikan oleh auditor militer secara lisan di persidangan pada intinya menegaskan auditor militer tetap pada tuntutannya sehingga majelis hakim tidak perlu menanggapinya secara khusus. Menimbang bahwa oleh karena duplik yang dikemukakan oleh penasihat hukum para terdakwa secara lisan di persidangan pada prinsipnya sama dengan nota pembelaannya oleh penasihat hukum para terdakwa sehingga majelis hakim tidak perlu menanggapi secara khusus. Menimbang bahwa
seseorang dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana, manakala keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan. Oleh karenanya, majelis hakim akan mempertimbangkan apakah fakta yuridis tersebut di atas dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan atas diri para terdakwa. Menimbang bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh auditor militer dalam surat dakwaan disusun secara kombinasi, maka majelis hakim akan membuktikan surat dakwaan auditor militer tersebut. Menimbang bahwa dakwaan auditor militer disusun secara kombinasi, yaitu ke-1, primer pasal 340 KUHP jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, lebih subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan kedua pasal 328 KUHP jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut. Ke-1 primer, unsur ke-1 barang siapa, unsur kedua dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu. Unsur keempat merampas nyawa orang lain, unsur ketiga merampas nyawa orang lain, unsur keempat yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri. Subsidiar unsur ke-1 barang siapa, unsur kedua merampas nyawa orang lain, unsur ketiga yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri. Lebih subsidiar unsur ke-1 barang siapa, unsur kedua dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, unsur ketiga yang menyebabkan mati, unsur keempat yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri. Dan kedua, unsur ke-1 barang siapa, unsur kedua membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara. Unsur ketiga dengan maksud untuk menempatkan orang lain itu secara melawan hukum dan di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara. Unsur keempat yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan membuktikan dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri. Dan kedua, unsur ke-1 barang siapa, unsur kedua membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara. Unsur ketiga dengan maksud untuk menempatkan orang lain itu secara melawan hukum dan di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara. Unsur keempat yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan membuktikan dakwaan ke-1, oleh karena disusun secara subsidiar, maka dakwaan primer terlebih dahulu dipertimbangkan. Menimbang bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh dakwaan ke-1 primer pasal 340 KUHP jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Unsur 1 barang siapa, unsur kedua dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu, unsur ketiga merampas nyawa orang lain. Indonesia yang Undang-Undang RI pasal 5 diri si pelaku atau terdakwa. Kuat dengan alat bukti berupa barang-barang dan surat yang dimaksud barang siapa adalah warga negara Republik Indonesia yang tunduk pada peraturan Undang-Undang RI. Dalam hal ini pasal 2, 5, 7, dan 8 KUHP, termasuk juga diri si pelaku atau terdakwa. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan para terdakwa diperkuat dengan alat bukti berupa barang-barang dan surat-surat yang diajukan dalam persidangan ini, serta setelah menghubungkan 111303730300694 Jabatan Tamudi Ton 3 Mora Yon Walprotnek Paspamres. Kedua, bahwa terdakwa 2 Heri Sandi menjadi prajurit TNI AD melalui Secata Gelombang 2 tahun 2013 di Rindam Iskandar Muda. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan pendidikan Dikjur Tatopat di Pusdik Top Solo, Jawa Tengah. Setelah lulus, terdakwa 2 ditugaskan di Densurta di Topat sampai tahun 2015. Kemudian terdakwa 2 dimutasikan sampai dengan sekarang terdakwa 2 berpangkat Praka NRP 311307751292 Jabatan Tagam Tris Tim Luhur 2 Densurta di Topat. Ketiga, bahwa terdakwa 3
Wir menjadi prajurit TNI AD melalui secata PK, lulus tahun 2013 di Rindam Iskandar Muda, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan infanteri di Dodiklatpur Iskandar Muda. Setelah lulus terdakwa 3 ditugaskan di Den Madam Iskandar sampai dengan sekarang terdakwa 3 berpangkat Praka NRP 311307479700292 jabatan Taden Madam IM. 4. Bahwa benar yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa 1 oleh auditor militer adalah seorang prajurit TNI AD bernama Riswandi Manik menjabat sebagai Tamudi Ton 3 Mor A Yon Walport Nek Kesatuan Pas Pamres dan masih berdinas aktif hingga sekarang dengan pangkat Praka NRP 311307730306094. Hal ini dikuatkan dengan keputusan penyerahan perkara dari dan Pas Pamres selaku Papera nomor Kep garing 341 garing 10 Remawi garing 2023 tanggal 20 Oktober 2023. 5. Bahwa benar yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa 2 oleh auditor militer adalah seorang prajurit TNI AD yang bernama Heri Sandi menjabat sebagai Tagamris Timluhkur 2 Densurta Kesatuan di Topat dan masih berdinas aktif sampai sekarang dengan pangkat Praka. Hal ini dikuatkan dengan keputusan penyerah perkara dari Dir Topat selaku Papera nomor Kep garing 243 garing 10 Romawi garing 2023 tanggal 12 Oktober 2023. 6. Bahwa benar yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa 3 oleh auditor militer adalah seorang prajurit TNI AD yang bernama Jasmowir menjabat sebagai Den Madam Iskandar Muda, Kesatuan Den Madam Iskandar Muda dan masih berdinas aktif hingga sekarang dengan pangkat Praka NRP 311307479700292. Hal ini dikuatkan dengan keputusan penyerah perkara dari Panglima Kodam Iskandar Muda selaku Papera nomor Kep garing 114/21 garing 10 Romawi garing 2023 tanggal 13 Oktober 2023. Bahwa benar oleh karena pada waktu para terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini masing-masing para terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Praka, maka dalam kapasitas status tersebut kepada para terdakwa diberlakukan ketentuan pasal 9 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer, bahwa pengadilan militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit. Menurut pasal 40 huruf A Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1997 bahwa pengadilan militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang para terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat kapten ke bawah. 8. Bahwa benar oleh karena para terdakwa masih berdinas aktif sebagai anggota TNI AD dan di depan persidangan para terdakwa masih dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh majelis hakim dan auditor militer dengan jawaban yang lancar dan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Selain itu, para terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan para terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit. Hal ini berarti para terdakwa sehat jasmani dan rohani. Dengan demikian, para terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum. Berdasarkan uraian tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa 1 Praka Riswandi Manik, terdakwa 2 Pak Heri Sandi dan terdakwa 3 Praka Jasmowir, sehingga dengan demikian unsur 1 barang siapa telah terpenuhi. Menimbang mengenai unsur kedua dengan sengaja dan rencana, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu, majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut. Menurut memori Van Tolekting yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari sifat kesengajaan terbagi menjadi 1 dolus molus, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan atau tindak pidana, tidak saja ia menginsafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana. 2 corlus berib atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu cukuplah jika hanya menghendaki tindakannya. 3 gradasi kesengajaan terdiri dari 3, diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud, yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku atau penindak. Bahwa yang dimaksud rencana lebih dahulu adalah bahwa pelaku mempunyai waktu yang cukup lama untuk mewujudkan tindak pidana yang ia lakukan, termasuk di dalamnya ada waktu untuk berpikir kapan perbuatan tersebut akan dilakukan, alat apa yang akan ia gunakan untuk mewujudkan niatnya itu.
SR Sianturi SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya pada halaman 489 ketika membahas pasal 340 KUHP menjelaskan bahwa dengan rencana terlebih dahulu dipandang ada jika si petindak dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara, alat-alat, dan lain sebagainya yang digunakan untuk pembunuhan tersebut. Apakah ia secara tenang atau emosional pada waktu yang cukup itu untuk memikirkannya tidaklah terlalu penting. Yang penting adalah bahwa waktu yang cukup itu tidak dapat dipandang lagi sebagai suatu reaksi yang segera yang mengakibatkan pembunuhan itu. R. Susilo dalam bukunya KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal pada halaman 241 ketika menguraikan pasal 340 KUHP menjelaskan bahwa direncanakan lebih dahulu, yaitu antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan, misalnya dengan cara bagaimana pembunuhan itu dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya tidak perlu terlalu lama. Yang penting ialah apakah di dalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dalam berpikir-pikir yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak dipergunakan. Dalam RS Hugh Road tanggal 27 Maret 1909 dijelaskan bahwa untuk dapat diterimanya suatu rencana terlebih dahulu maka adalah perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang terang. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir. Unsur kesalahan dalam delik ini secara tegas dirumuskan dengan kata sengaja dan dengan rencana lebih dahulu dan ditempatkan pada bagian awal perumusan delik. Ini berarti bahwa semua unsur berikutnya adalah diliputi atau dipengaruhi unsur sengaja dan dengan rencana. Dengan demikian pelaku dalam keadaan sadar dan menginsyafi terhadap kehendak yang direncanakannya untuk melakukan pembunuhan. Menimbang bahwa untuk mengetahui apakah ada perencanaan terlebih dahulu dalam dakwaan primer sebagaimana yang disyaratkan oleh pasal 340 KUHP, ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh perbuatan terdakwa, yaitu sebagai berikut. 1. Antara timbulnya niat dengan pelaksanaan perbuatan terdakwa, terdapat cukup waktu bagi terdakwa untuk berpikir dengan tenang tentang bagaimana cara atau rangkaian perbuatan yang akan dilakukan untuk pelaksanaan dan niatnya menghilangkan nyawa korban. Kedua, dalam rangkaian perbuatan terdakwa dapat tindakan-tindakan persiapan untuk melakukan perbuatan pembunuhan. Ketiga, terlihat dengan jelas dan tegas tentang cara kerja untuk melakukan perbuatan pembunuhan secara sistematis dan terarah dengan baik pada bagian vital tubuh korban. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan para terdakwa diperkuat dengan alat bukti berupa barang-barang dan surat-surat yang diajukan dalam persidangan ini, serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut. 1. Bahwa benar pada tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 22 WIB saat terdakwa 1 sedang libur dinas di rumahnya di Rumdis Pas Pampres Bojong Nangka, Gunung Putri Cikeas, lantai 3 nomor 329 Bogor. Terdakwa 1 dihubungi oleh terdakwa 3 yang membahas penggerebekan toko obat ilegal. 2. Bahwa benar pada saat terdakwa 1 dihubungi oleh terdakwa 3, di mana terdakwa 3 berkata kepada terdakwa 1 dengan berkata, "Gimana Le, besok jadi enggak? Jam berapa?" Terdakwa 1 menjawab, "Saya baru pulang dari Solo, kegiatan pengawalan istri RI1, saya rencana mau jalan-jalan bersama anak dan istri." Ketiga, bahwa benar setelah terdakwa 1 bilang mau liburan bersama anak dan istri, terdakwa 2 dan terdakwa 3 berkata, "Oh gitu." Kemudian terdakwa 2 dan terdakwa 3 mendesak terdakwa 1 dengan mengatakan, "Ayolah, bisa." Kemudian terdakwa 1 menjawab, "Ya sudahlah Le, kalau begitu." Setelah terdakwa 3 berkata, "Ini kumpul jam berapa?" Ulangi, "Ini kumpul jam berapa besok?" Kemudian terdakwa 3 berkata, "Ya udah Le, di tempat di KPAD aja. Jam sekitar 8.30 WIB." Kemudian setelah pembahasan tersebut terdakwa 2 berkata, "Ya udah Le, saya yang cari mobil." 4. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 17 WIB, terdakwa 1 menghubungi terdakwa 2 dan berkata, "Le, sudah ada mobil belum?" Terdakwa 2 menjawab, "Sudah, besok pagi saya ambil di Cempaka Putih." 5. Bahwa benar pada tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 5.20 WIB, istri terdakwa 1 bertanya kepada saksi 1, "Mau kemana ayah? Ini kan hari libur, kita kan mau jalan-jalan." Kemudian terdakwa 1 menjawab, "Saya ada urusan sama kawan-kawan." Setelah itu istri terdakwa 1 hanya diam dan termenung kecewa.
Kemudian terdakwa 1 mendatangi istri terdakwa 1 dan menjelaskan, "Ma, besok kan hari Minggu, kita kan bisa jalan-jalan juga." Kemudian istri terdakwa 1 hanya diam dan menangis. 6. Bahwa benar pada tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 7 WIB, setelah selesai mandi terdakwa 1 menghubungi terdakwa 3. "Wir, saya sama istri cekcok, saya nggak bisa kesana, kalian kesini saja." Terdakwa 3 menjawab, "Oke, Le." 7. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 7 WIB, terdakwa 2 pergi ke Cempaka Putih, Jakarta Pusat untuk mengambil mobil di rental mobil milik saudara Royke Pangau. 8. Bahwa benar pada saat mengambil mobil rental, terdakwa diantar oleh Prakarido, adik letting terdakwa 2, menggunakan sepeda motor milik Pradarido. Kemudian sekira pukul 8 WIB, terdakwa 2 sampai di rental mobil milik saudara Royke di daerah Cempaka Putih, Jakarta Pusat. 9. Bahwa benar sesampainya terdakwa 2 di rental mobil, saudara Royke, terdakwa 2 menyewa mobil untuk di daerah Jakarta saja. Kemudian saudara Royke memberikan kunci kontak dan 1 unit mobil jenis Toyota Avanza warna abu-abu metalik Nopol B2474 PFK dengan harga Rp600.000. Dan setelah menerima kunci kontak dan mobil jenis Toyota Innova tersebut, terdakwa 2 menjemput terdakwa 3 dan saudari Sulhadi Satria Saputra di daerah Cijantung, Jakarta Timur, tepatnya dekat Rumdis KPAD. Kemudian terdakwa 2, terdakwa 3 dan saudari Sulhadi Satria Saputra pergi menjemput terdakwa 1 di Rumdis Pas Pamres Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat dengan menggunakan 1 unit mobil Toyota Innova warna abu-abu Nopol B2474 PFK. 10. Bahwa benar sesampainya terdakwa 2, terdakwa 3 dan saudara Sulhadi Satria Saputra di rumah dinas Pas Pamres di Cikeas milik terdakwa 1. Kemudian terdakwa 1 yang menggunakan celana taktikal warna hitam, pakaian kaos berkerah warna biru dongker sambil membawa rompi warna hitam, 1 pistol softgun warna hitam dan 3 buah borgol serta 2 buah HT merek WLN warna hitam pergi bersama dengan terdakwa 2. Terdakwa 3 dan saudara Sulhadi Satria Saputra berangkat menuju lokasi ke arah tol Cimanggis menuju Tangerang. 11. Bahwa benar terdakwa 3 berkata, "Kita mau kemana, Le?" Terdakwa 1 menjawab, "Kita ke daerah Tangerang." Selanjutnya para terdakwa dan saudara Sulhadi Satria Saputra berangkat ke arah Tangerang untuk mencari toko obat dengan posisi duduk di dalam mobil, yaitu terdakwa 2 sebagai sopir, terdakwa 1 duduk di sebelah supir, saudari Sulhadi Satria Saputra duduk di jok kedua sebelah kanan, sedangkan terdakwa 3 duduk di jok kedua sebelah kiri. 12. Bahwa benar pukul 16 WIB para terdakwa dan saudari Sulhadi Satria Saputra menemukan toko obat ilegal di Jalan Insinyur Juanda, Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputa Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten. Kemudian terdakwa 2 memarkirkan mobil di pinggir jalan, kurang lebih 20 meter dari lokasi di toko obat tersebut. Selanjutnya terdakwa 2 turun dari mobil dan menuju toko obat tersebut dengan berjalan kaki. 13. Bahwa benar setelah terdakwa 2 sampai di toko obat tersebut, kemudian terdakwa 2 berpura-pura sebagai pembeli bertanya kepada penjaga toko atas nama saudari Iman Masyur, "Ada jual obat Tramadol, Bang?" Saudara Imam Masyur menjawab, "Ada." Kemudian terdakwa 2 langsung menghubungi terdakwa 1 dan terdakwa 3 melalui HT merek WLN dan berkata, "Ada, Le, merapat." Kemudian pada saat terdakwa 2 menghubungi terdakwa 1 dan terdakwa 3, tiba-tiba saudari Imam Masyur berteriak, "Rampok, rampok!" sambil mendorong terdakwa hingga terdakwa 2 terjatuh. 14. Bahwa benar setelah terdakwa 2 terjatuh, datang beberapa warga sekitar termasuk saudara Eko Purwanto dan saudara Umar. Kemudian secara spontan saudara Umar menangkap terdakwa 2 dan mempiting leher terdakwa 2. Akan tetapi terdakwa 2 meronta dan sempat kabur. Tidak lama kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 3 datang menggunakan rompi warna hitam bersama terdakwa 2 menuju ke arah saudari Umar sambil berkata, "Kamu yang piting saya?" Saudara Umar menjawab, "Bukan saya, orangnya sudah pergi." Karena takut akhirnya saudara Umar pergi dan kabur. 15. Bahwa benar terdakwa 1 dan terdakwa 3 berteriak, "Saya anggota, woi, kalian berani kalian sama anggota," sambil menunjuk map warna merah yang berisi surat perintah tugas palsu. Sehingga warga yang berada di sekitar lokasi membubarkan diri dan terdakwa 1 berkata, "Ini yang kalian bela, jual obat Tramadol," sambil menunjukkan obat ke arah atas. Dan saat itu saudara Imam Masyur hanya diam saja. 16. Bahwa benar setelah situasi reda, terdakwa 2 mengambil uang kurang lebih 250 juta ribu dan terdakwa 3 mengambil obat-obatan di dalam toko jenis obat seperti Tramadol, Eximar, Rexlona dengan cara dikumpulkan di dalam kantong plastik warna hitam. Kemudian uang dan obat-obatan tersebut diserahkan kepada saudara
Sulhadi Satria Saputra. Sedangkan terdakwa 1 dan terdakwa 3 langsung memborgol tangan saudari Imam Masyur dan membawa masuk ke dalam mobil jenis Toyota Innova dan mata masih terbuka. Selanjutnya terdakwa 2 berkata kepada terdakwa 1, "Le, kamu aja yang nyetir." Sehingga terdakwa 1 menjawab, "Ya sudah, aku yang nyetir mobil." Di mana posisi terdakwa 1 sebagai sopir, saudari Sulhadi Satria Saputra duduk di sebelah sopir. Terdakwa 2 dan terdakwa 3 mengapit saudari Imam Masyur di bangku tengah. Kemudian para terdakwa, saudari Sulhadi Satria Saputra dan saudari Imam Masyur berangkat menuju ke arah Jakarta. 17 bahwa benar di dalam mobil terdakwa 2 memukuli saudari Imam Masyur dengan cara membabi buta pada bagian wajah, paha, punggung dan menggunakan tangan kosong mengepal dan terbuka. Kemudian mencambuk saudari Imam Masyur dengan menggunakan kabel listrik warna putih yang panjangnya kurang lebih 50 cm dan memukul kepala saudari Imam Masyur menggunakan HT dengan cara berulang-ulang kali. Selanjutnya terdakwa 2 menendang saudari Imam Masyur pada bagian lengan atas dan paha dengan posisi korban tertunduk. Kemudian terdakwa 2 memegang leher saudari Imam Masyur menggunakan tangan kiri sambil memukul dan sambil memukul di bagian wajah saudari Imam Masyur sambil menginterogasi saudari Imam Masyur. 18 bahwa benar terdakwa 3 ikut menginterogasinya saudari Imam Masyur sambil memukul saudari Imam Masyur dan menggeledah kantong celana saudari Imam Masyur dan menemukan 2 handphone Android dan jam tangan. Kemudian terdakwa 3 menyerahkan handphone dan jam tangan tersebut kepada saudari Sulhadi Satria Saputra. Selanjutnya pada saat di daerah Jalan Ciputat, Jakarta Selatan, saudari Sulhadi Satria Saputra bahwa benar saudari Sulhadi Saputra bertanya kepada saudari Imam Masyur tentang password handphone dan password m-banking bank di 2 handphone milik saudari Imam Masyur. 20 bahwa benar pada saat saudari Imam Masyur berada di dalam mobil, saudari Imam Masyur berkata, "Bang, lepasin, saya ada uang 50 juta. Saya pernah ditangkap dan saya kasih uang 30 juta, langsung dilepasin." 21 bahwa benar terdakwa 2 dan terdakwa 3 memerintahkan saudari Imam Masyur untuk menghubungi bosnya, akan tetapi tidak diangkat. Selanjutnya terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 mengatakan, "Bisa tidak kamu cari sumber uang lain?" Kemudian saudari Imam Masyur berkata, "Tidak ada bang, saya orang susah." 22 bahwa benar sekira pukul 18 WIB para terdakwa saudari Sulhadi Satria Saputra dan saudari Imam Masyur berhenti di sebuah Indomaret Pasar Minggu, Jakarta Selatan untuk membeli air minum dan rokok. 23 bahwa benar para terdakwa beristirahat sejenak sambil merokok dan mengopi di depan Indomaret dan pada saat itu saudari Imam Masyur masih berada di bagasi belakang mobil dengan diawasi oleh saudari Sulhadi Satria Saputra. Kemudian terdakwa 3 mendapatkan informasi ada toko obat di daerah Condet, Jakarta Timur. Selanjutnya para terdakwa saudari Sulhadi Satria Saputra dan saudari Imam Masyur yang masih dalam mobil berangkat menuju lokasi daerah Condet tersebut dengan posisi terdakwa 2 berpindah menjadi sopir. Saudari Sulhadi Satria Saputra di samping supir, terdakwa 1 posisi duduk di kursi jok tengah dengan terdakwa 3. Kemudian mobil berjalan menuju ke toko obat yang dituju tersebut melalui masuk tol TB Simatupang, Jakarta Selatan. 24 bahwa benar di dalam perjalanan dari tol TB Simatupang sampai dengan Jalan Raya Condet Jakarta Timur dan keluar melalui tol Universitas UKI Jakarta Timur, saudari Imam Masyur diperintahkan terdakwa 3 untuk pindah ke kursi jok tengah. Kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 3 melakukan pemukulan terhadap saudari Imam Masyur dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kosong mengepal dan terbuka pada bagian wajah secara berulang kali sebanyak 5 kali dan mencambuk dengan menggunakan kabel listrik warna putih di bagian punggung belakang saudari Imam Masyur sebanyak 15 kali sambil melakukan interogasi terhadap saudari Imam Masyur. 25 bahwa benar saudari Imam Masyur menghubungi saudari Said Sulaiman dan meminta tolong dan meminta uang sebesar 50 juta rupiah. 26 bahwa benar saudari Said Sulaiman menjawab menggunakan bahasa Aceh, "Di mana saya mencari uang 50 juta rupiah?" Hana peng limeng poh juta, tidak ada uang 50 juta. Hana peng dit nan jinot tinge tausaha barosa karena ban leh musibah. Tidak ada uang segitu sekarang, lagi diusahakan karena baru selesai musibah. Saudari Imam Masyur mengatakan bahwa saudari Imam Masyur mengatakan kembali, "Hana penucok jupat yang nale siat ente long kirim lain di Gapong. Tidak apa-apa, ambil saja, nanti saya kirim lain di kampung."
Saudara Sulaiman menjawab, yakin patamitaman boh prenglong telpon mbak awaknya bu. Ya udah, di mana kita cari? Ya udah, tunggu bentar, saya telepon kawan dulu ya. Saudara Imam Mashkur mengatakan kembali, nyau kirim jino ju beu meo neung long beu mate long jet beu teu long sagai. Kirim aja sekarang ya, sedikit lagi saya mau mati. Selanjutnya saudari Said Sulaiman menjawab, jet paikyun manan man awaknyan. Ya, kenapa begitu mereka? Saudari Imam Mashkur berkata, long kirim nomor rekening beu. Saya kirim nomor rekening ya. Kemudian saudara Said Sulaiman menjawab sambil menangis, jet long telepon Jino. Ya, saya telepon sekarang. 27 bahwa benar sekira pukul 19.30 WIB para terdakwa saudari Sulhadi Satria Saputra sudah mau mendekat toko obat di Jalan Olahraga 1 Condet Jakarta Timur yang dijaga oleh saksi 2. Kemudian saudari Imam Mashkur disuruh pindah ke kursi belakang dan selanjutnya terdakwa 2 keluar dari mobil dan menyamar membeli obat tramadol di toko obat dengan berkata, ada tramadol nggak bang? Kemudian terdakwa 2 menjawab, minta 1 bang. Kemudian saudara Kaidar mengambil obat tramadol di rak obat. Ketika hendak akan memberikan obat tersebut, orang tersebut membuka jaket dan berkata kepada saudara Kaidar, saya dari Mabes, sambil mengeluarkan HT dan memanggil terdakwa 1 dan terdakwa 3. 28 bahwa benar terdakwa 1 dan terdakwa 3 datang dan mengaku sebagai temannya menggunakan rompi polisi berwarna hitam, kemudian menunjukkan map berwarna biru sambil berkata, ditaruh di mana obat-obatannya? Kemudian saudara Kaidar menjawab, udah nggak ada lagi bang, obatnya cuma itu saja. Selanjutnya para terdakwa menggeledah rak toko obat saudara Kaidar dan mengambil obat-obatan berupa obat tramadol, Eximer, Rexona, dompet, 2 unit handphone merek Oppo A2020 dan Redmi C serta uang sebesar Rp2.500.000. 29 bahwa benar setelah mengambil uang beserta barang-barang milik saksi 2 dan memasukkannya ke dalam kantong plastik warna hitam tersebut, kemudian para terdakwa berkata kepada saudara Kaidar, mau dirbogor nggak? Saudara Kaidar menjawab, gak usah pak, biar tidak ketahuan warga. Kemudian saksi 1 menutup warung. Setelah itu para terdakwa mengajak saudara Kaidar ke dalam mobil yang letaknya kurang lebih 20 meter dari toko saudari Kaidar. Kemudian saudara Kaidar masuk ke dalam bersama dengan para terdakwa. Selanjutnya barang-barang dan uang tersebut dimasukkan ke dalam ke dalam kantong plastik dan diserahkan kepada saudari Sulhadi Satria Saputra untuk diperiksa lebih lanjut. 30 bahwa benar para terdakwa saudari Sulhadi Satria Saputra dan saudari Imam Mashkur dan saudari Kaidar bergerak menuju ke arah jalan tol Jagorawi melalui pintu masuk Kampung Rambutan Jakarta Timur dengan posisi terdakwa 2 sebagai supir. Saudari Sulhadi Satria Saputra berada di samping supir dan terdakwa 1 sebelah kanan belakang supir dan terdakwa 3 sebelah kiri di belakang. Saksi 9 mengapit saudari Kaidar. Kemudian saat mobil berjalan tepatnya di lokasi tol Jagorawi, terdakwa 1 mencabuk saudari Kaidar beberapa kali dan terdakwa 3 memukul pipi kanan kiri saudari Kaidar beberapa kali. 31 bahwa benar saudari Kaidar disuruh melepas pakaian dan menutup mata menggunakan pakaiannya tersebut tanpa diborgol. Kemudian saudari Sulhadi Satria Saputra meminta pin handphone dan pin M-Banking saudari Kaidar dengan berkata, berapa pin handphone dan pin M-Banking kamu? Kemudian saudara Kaidar menyebutkan pin handphone beserta pin M-Bankingnya. 32 bahwa benar para terdakwa bertanya kepada saudara Kaidar, kau mau dibawa ke kantor apa di sini saja? Saudara Kaidar menjawab, ke kantor saja. Salah satu para terdakwa berkata lagi, itu di belakangmu ada kawanmu 1 lagi. 33 bahwa benar saudara Kaidar diam saja tidak menjawab dan tidak lama kemudian saudari Imam Mashkur berkata, bang minta air. Kemudian terdakwa 3 memberikan air minum bekas terdakwa 3. Sejak itu saudara Kaidar baru mengetahui bahwa ada korban, yaitu saudari Imam Mashkur selain saudara Kaidar. Kemudian saudara Kaidar disuruh untuk pindah ke belakang mengganti posisi dengan saudari Imam Mashkur. 34 bahwa benar saudara Kaidar menutup telinganya karena merasa ketakutan sehingga tidak mendengar apa yang dilakukan dan dibicarakan orang tersebut terhadap saudari Imam Mashkur. 35 bahwa benar pada saat saudari Imam Mashkur berada di bangku tengah, terdakwa 1 meminta saudari Imam Mashkur menghubungi keluarganya dengan menggunakan handphone miliknya dan saat itu saudari Imam Mashkur terhubung dengan saudari Fakrul
Rasi dengan berkata, "Dek, begah mama kirim peng 50 juta be, akang kaipong." Dek, yang artinya, "Dek, bilang ke mama kirim uang 50 juta ya, abang dipukul." Dan saat itu saudara Imam Masykur mengucapkannya hingga 3 kali sambil menangis. 36 bahwa benar terdakwa 3 dan bahwa benar terdakwa 1 dan terdakwa 3 menyuruh saudara Kaidar untuk menghubungi saudari Fauziah, ibu kandung saudara Kaidar dengan menggunakan handphone miliknya, akan tetapi tidak terjawab karena ada acara hajatan di tetangganya. Kemudian saudara Imam Masykur menghubungi kembali saudaranya dan meminta mencarikan uang sebesar 50 juta rupiah, akan tetapi tidak berhasil. 37 bahwa benar sekira pukul 20:05 WIB, saudari Imam Masykur menghubungi kembali ibunya dengan mengatakan, "Mak, kirim segera, saya hampir mati." Ibu korban menjawab, "Saya kirim, Nak." Terima kasih masih bersama kami, kali ini bersama saya Samuel Purba. Itu dia tadi peluncuran toko merchandise pasangan 03 Ganjar Mahfud, dan kini kami akan kembali mengajak Anda mengikuti sidang lanjutan kasus oknum Pas Pampres yang menculik, menganiaya hingga membunuh warga sipil yang digelar hari ini dengan agenda putusan hakim. Otak, tulang rahang bawah dan tulang lidah dan hampir seluruh organ telah mengalami pembusukan. Kemudian terdapat kekerasan tumpul pada leher menyebabkan pendarahan di jaringan bawah pada kulit leher dan patah tulang lidah korban. Serta terdapat kekerasan tumpul pada kepala menyebabkan pendarahan pada otak. Sehingga penyebab mati korban adalah kekerasan tumpul pada leher menyebabkan patah tulang lidah dan terhentinya pusat pengaturan pernafasan yang mempercepat proses kematian. Dengan demikian, majelis hakim berpendapat bahwa unsur kedua dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu telah terpenuhi. Menimbang bahwa dalam pertimbangan ini pula majelis hakim sekaligus menanggapi keberatan penasihat hukum terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 yang menyatakan bahwa terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 pada saat melakukan perbuatannya dalam keadaan tidak tenang atau panik dan tidak ada motif untuk membunuh. Dengan telah terpenuhinya unsur ini, maka keberatan penasihat hukum terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3 ditolak dan harus dikesampingkan. Dengan demikian, majelis hakim sependapat dengan auditor militer sepanjang mengenai telah terbuktinya unsur ini. Menimbang bahwa mengenai unsur ketiga, merampas nyawa orang lain, majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut, bahwa mengenai unsur merampas nyawa orang lain dalam kejahatan ini tidak dirumuskan perbuatannya, akan tetapi hanya akibatnya, yaitu matinya seseorang. Matinya ini akibat atau diakibatkan perbuatan seseorang. Perbuatan mana dapat menimbulkan akibat hilangnya nyawa atau jiwa orang lain. Hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung dan tidak bernafas. Menimbang berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan para terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa barang-barang dan surat-surat yang diajukan dalam persidangan ini, serta setelah menghubungkan satu dengan yang lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut. 1. Bahwa benar pada tanggal 13 Agustus 2023 pukul 16 WIB para terdakwa dan saudari Sulhadi Satria Saputra menemukan toko obat ilegal di Jalan Insinyur Juanda, Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan. Kemudian memarkirkan mobil di pinggir jalan kurang lebih 20 meter dari lokasi toko obat tersebut. Selanjutnya terdakwa 2 turun dari mobil dan menuju toko obat tersebut dengan berjalan kaki. 2. Bahwa benar setelah terdakwa 2 sampai di toko obat tersebut, kemudian terdakwa 2 berpura-pura sebagai pembeli dengan bertanya kepada penjaga toko atas nama saudari Imam Masykur, "Ada jual obat tramadol, Bang?" Saudari Imam Masykur menjawab, "Ada." Kemudian terdakwa 2 langsung menghubungi terdakwa 1 dan terdakwa 3 melalui HT merek PLN dan berkata, "Ada, Le, merapat." Kemudian pada saat terdakwa 2 menghubungi terdakwa 1 dan terdakwa 3, tiba-tiba saudari Imam Masykur berteriak, "Rampok, rampok!" sambil mendorong terdakwa hingga terdakwa 2 jatuh. 3. Bahwa benar setelah terdakwa 2 terjatuh, datang beberapa warga sekitar termasuk saudari Eko Purwanto dan saudari Umar. Kemudian secara spontan saudari Umar menangkap terdakwa 2 dan mempiting leher terdakwa 2. Akan tetapi terdakwa 2 meronta dan sempat kabur. Tidak lama kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 3 datang dengan menggunakan mobil bersama. Terdakwa 2 menuju ke arah saudari Umar sambil berkata, "Kamu yang meeting saya?" Saudari Umar menjawab, "Bukan saya, orangnya sudah pergi." Karena takut akhirnya saudari Umar pergi dan kabur. 4. Bahwa benar terdakwa 1 dan terdakwa 3 berteriak, "Saya anggota, woi, kalian berani
kali sama anggota sambil menunjukkan lap warna merah. Saya lanjutkan untuk yang sudah pembuktian unsur pertama. Bahwa benar berdasarkan fakta hukum, yaitu hasil visum et repertum Saudara Imam Maskur SPAD Gatot Subroto nomor 115 per 8 11 September 2023 dan oleh Dr. Purwaji Panji Saksoso bahwa kondisi jenazah Imam Maskur membusuk lanjutan. Ditemukan tanda-tanda sesuai dengan akibat kerasan benda tumpul berupa patah tulang belakang. Semua itu akibat perbuatan para terdakwa. Dengan demikian, majelis hakim berpendapat bahwa unsur ketiga dengan sengaja merampas nyawa orang lain telah terpenuhi. Menimbang dengan pertimbangan ini, majelis hakim sekaligus menanggapi keberatan pada saat hukum. Para terdakwa menyatakan bahwa para terdakwa pada saat melakukan perbuatan tidak ada niat dengan sengaja untuk merampas nyawa saudara Maskur. Dengan terpenuhnya unsur ini, maka keberatan pada saat hukum para terdakwa harus ditolak dan dikesampingkan. Menimbang selanjutnya mengenai unsur keempat dilakukan secara bersama-sama bahwa benar berdasarkan fakta di persidangan para terdakwa melakukan perbuatan itu bersama-sama, terdakwa 1, terdakwa 2 dan saudara Sulhadi Satria Saputra. Dengan berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa unsur keempat dilakukan secara bersama-sama telah terpenuhi. Menimbang bahwa karena unsur dalam dakwaan ke-1 primer telah terbukti secara keseluruhan, maka majelis hakim berkeyakinan terdapat cukup bukti dan sah meyakinkan para terdakwa bersama melakukan tindak pidana barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain lakukan secara bersama-sama. Menimbang bahwa karena dakwaan ke-1 primer telah terbukti secara sah demikian, maka dakwaan sudah tidak perlu dibuktikan lagi. Selanjutnya majelis hakim akan membuktikan dakwaan kedua yang seterusnya sebagai berikut. Unsur 1, barang siapa. Unsur kedua, membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggal sementara. Unsur ketiga, dengan maksud untuk mendapatkan orang itu secara melawan hukum dan dibawa kuasanya atau kuasaan orang lain dan atau untuk mendapatkan dia dalam keadaan sengsara. Unsur keempat, yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri. Menimbang bahwa mengenai unsur ke-1 barang siapa, majelis hakim mohon pendapatnya sebagai berikut bahwa unsur ke-1 telah kita buktikan dalam dakwaan ke-1 prima sehingga tidak akan dilakukan lagi dalam pembacaan putusan ini. Menimbang bahwa mengenai unsur kedua, membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggal sementara, majelis hakim mohon pendapatnya sebagai berikut. Bahwa dimaksud dengan melarikan diri, menculik orang adalah membawa pergi seorang dari kediamannya sementara atau tempat tinggal sementara ke suatu tempat, tidak dipilih dibawa kemana saja. Yang dimaksud dengan sengaja membantu melakukan kegiatan adalah jika perbuatan tersebut membantu melakukan digendaki oleh pembuat dan melakukan secara sadar, dan perbuatan membantu dilakukan pada waktu atau sebelum jadi atau tidak sesudahnya. Itu dilakukan dengan niat untuk melakukan kejadian itu timbul dari orang yang memberikan bantuan. Yang dimaksud dengan tempat tinggal sementara adalah tempat tinggal di mana korban diambil. Memang berdasarkan fakta-fakta dan keterangan para saksi di bawah sumpah, tangan terdakwa dibuka dengan alat bukti berupa barang-barang sesuai yang diajukan di persidangan serta temukan satu dan lain dibuka fakta-fakta hukum sebagai berikut. Bahwa benar terdakwa 1, 2 dan 3 membawa saudara Imam Maskur dari tempatnya yaitu toko obat milik saudara Imam Maskur Jalan Insunu Juanda, Kelurahan Rempoa, Kota Tangerang Selatan tanpa adanya alasan yang hak. Dengan demikian, majelis hakim berpendapat unsur kedua membawa pergi seorang dari tempat kediaman dari tempat sementara telah terpenuhi. Menimbang bahwa unsur ketiga dengan maksud untuk melakukan seorang itu secara hukum dan dibawa kuasanya atau kuasa orang lain untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara. Bahwa kata termasuk sebagai pengganti kata dengan sengaja melakukan satu bentuk kesalahan dari si pelaku. Bahwa dimaksud dengan menempatkan orang itu adalah menempatkan seorang dalam keadaan sebelumnya ke dalam keadaan lain di luar dari keinginan orang tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan secara melakukan adalah bertentangan dengan ketentuan hukum dan ketentuan perundangan yang berlaku. Bahwa karena unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan sehingga karena itu majelis akan memilih salah satu alternatif sesuai dengan fakta hukum yang bertukar di persidangan, itu dalam maksud pendapatan secara hukum secara melawan hukum di bawah kuasanya atau kuasaan orang lain. Dengan berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan para terdakwa dibuat dengan alat bukti berupa barang-barang surat persidangan serta
telah mengungkapkan satu beberapa fakta hukum sebagai berikut. Bahwa benar, satu, terdakwa dan terdakwa kenal dengan saudara Imam Maskur di toko obat milik saudara Imam Maskur. Bahwa benar, terdakwa 1, 2, dan 3 kenal dengan saksi 2 di toko obat daerah Kramat Jati, Jakarta Timur pada tanggal 12 Agustus 2023, akan tapi tidak ada hubungan keluarga. 3. Bahwa benar pada tanggal 11 Agustus 2003 sekira pukul 22 WIB saat terdakwa sedang libur dinas di rumah dinas Pas Pampres Bojong Nangka, Gunung Putri, Cikeas, Lantai 3, nomor 329 Bogor. Terdakwa dihubungi oleh terdakwa 3 membahas penggerebekan toko obat ilegal. Empat, bahwa benar para terdakwa membawa korban tidak ada alasan hukum yang khas karena para terdakwa bukan merupakan anggota kepolisian. Dengan demikian, majelis hakim berpendapat bahwa unsur ketiga dengan maksud melakukan orang itu secara melawan hukum dan di bawah kuasanya dalam keadaan secara telah terpenuhi. Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut majelis hakim sekaligus menanggapi keberatan penasihat hukum para terdakwa pada saat melakukan perbuatannya melainkan menyebabkan mati dengan orang lain. Dengan tentunya unsur tersebut maka keberatan penasihat hukum para terdakwa ditolak dan harus dikesampingkan. Bahwa mengenai unsur keempat yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, majelis hakim mengungkapkan pendapatnya sebagai berikut bahwa unsur tersebut telah terbukti dalam dakwaan ke-1 primas, sehingganya majelis tidak akan mengulang lagi dan menyatakan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum. Menimbang oleh karena para terdakwa telah terbukti secara sah demikian kesalahan melakukan tindak pidana, maka para terdakwa harus dipidana. Menimbang bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atau perbuatan para terdakwa menjadikan para terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum, dan oleh karena para terdakwa harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subjek hukum dalam sistem hukum pidana di negara Republik Indonesia. Oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka para terdakwa harus dipidana. Menimbang bahwa berdasarkan hal yang diberikan di atas yang merupakan fakta-fakta di persidangan, majelis hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah demikian para terdakwa besar dalam melakukan tindak pidana ke-1 primer. Pembunuhan berencana dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan kedua, penculikan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 38 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menimbang bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara para terdakwa ini secara umum, tujuan majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan, dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku. Menimbang bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, majelis hakim maka menilai sifat, hakikat, dan akibat dari perbuatan para terdakwa serta hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut. 1. Bahwa sifat dan motivasi dari perbuatan para terdakwa melakukan perbuatannya sesungguhnya adalah dalam rangka melaksanakan niatnya memperoleh uang dengan cara cepat untuk memenuhi kebutuhan hidup para terdakwa dengan memanfaatkan orang lain yang bisa jadikan sumber penghasilan, sehingga bagi para terdakwa tanpa memperhatikan dan tidak memperdulikan lagi keselamatan dan nyawa orang lain dan mengakibatkan ketentuan hukum yang berlaku padanya. 2. Bahwa hakikat dari perbuatan para terdakwa melakukan pembunuhan berencana melakukan secara bersama-sama dan penculikan melakukan secara bersama adalah sebagai upaya para terdakwa untuk menghindari pertanggungjawabannya secara hukum atas perbuatan yang mengakibatkan saudara Imam Maskur meninggal dunia dalam mobil yang dibawa oleh para terdakwa. Dengan maksud perbuatan ini tidak diketahui oleh pihak yang berwajib. Hal ini menunjukkan adanya sifat arogansi dan mengikuti keinginan hawa nafsu semata, sifat egoisme yang berlebihan tanpa memperhatikan nasib korban dan mencerminkan para oknum prajurit yang jauh dari sifat kesatria. 3. Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban yaitu saudara Imam Maskur menimbulkan penderitaan dan trauma yang berkepanjangan bagi para korban yang ditinggalkan dan mendapat menurunkan citra dan wibawa institusi TNI di mata masyarakat khususnya TNI Darat.
merusak hubungan baik antara TNI Angkatan Darat dan rakyat sehingga dapat mengganggu pembinaan teritorial TNI dalam mempersiapkan potensi pertahanan negara dan meresahkan masyarakat dan menimbulkan trauma bagi keluarga korban dan masyarakat. Menimbang bahwa tujuan majelis hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang bersalah tanpa tidak, mereka juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu, sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana pada diri terdakwa dalam perkara ini terlebih dahulu akan memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya, yaitu hal-hal yang memberatkan. Satu, dari aspek kepentingan militer. Bahwa para terdakwa dalam kapasitasnya selaku prajurit telah dididik dan dilatih dan disiapkan oleh negara untuk berperan dan melaksanakan tugas-tugas dan peran lingkungan negara kepadanya. Pada akhirnya adalah untuk melindungi keberlangsungan hidup negara dan masyarakat, bukan untuk membunuh dan melukai serta mengambil hati membunuh rakyat. B. Bahwa perbuatan para terdakwa telah merusak citra TNI AD, khususnya kesatuan para terdakwa di mata masyarakat. C. Bahwa perbuatan para terdakwa bertentangan dengan kepentingan militer yang senantiasa menjaga soliditas dengan rakyat dalam rangka mendukung tugas pokok TNI. 2. Aspek rasa keadilan masyarakat, social justice. Bahwa perbuatan para terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat dan diatur dalam hukum masyarakat. Bahwa perbuatan para terdakwa bertentangan dengan norma hukum yang tertuang dalam nilai Pancasila dengan tidak mencerminkan nilai kemanusiaan yang beradab dan norma agama yang yakini kebenarannya oleh masyarakat. C. Bahwa perbuatan para terdakwa merusak ketertiban, keamanan, dan kedamaian dalam masyarakat. D. Bahwa pandangan masyarakat terhadap perbuatan para terdakwa adalah perbuatan yang sangat keji, tidak menggambarkan manusia yang berbudi kemanusiaan sehingga layak untuk mendapatkan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. E. Bahwa dengan mengingat perbuatan para terdakwa sudah sedemikian berat dan kejinya, maka kondisi fisiologi sosial kemasyarakatan secara umum dan secara kondisi fisiologi para keluarga korban harus segera dipulihkan dengan menjatuhkan pembinaan terhadap para terdakwa setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan. 3. Sikap batin pelaku tindak pidana. Bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan dengan sengaja dan dalam keadaan sadar. B. Bahwa pembunuhan terbukti berencana terlebih dahulu. C. Bahwa setelah melakukan perbuatannya, para terdakwa tidak menunjukkan sikap penyesalan sama sekali walaupun telah terucap penyesalan dan persidangan. Langsung para terdakwa menunjukkan raut wajah penyesalan, rasa iba, dan rasa sedih. D. Bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan karena kurangnya rasa tanggung jawab para terdakwa terhadap apa yang dilakukannya, bahwa akan cenderung untuk menghindari tanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa para terdakwa jauh dari sifat-sifat seorang satria prajurit. Bahkan dalam melakukan perbuatan tersebut, para terdakwa tidak berpikir kondisi psikologi keluarga korban atau orang tua korban dan tidak menunjukkan rasa iba dan kasihan terhadap korbannya. 4. Objek sasaran tindak pidana. Bahwa pembunuhan dilakukan oleh para terdakwa dilakukan kepada korban saudara Imam Maskur yang sedang tidak berdaya dan bukan musuh TNI. Bahwa seharusnya para terdakwa dalam proses ini menyerahkan korban ke pihak berwajib, bukan malah membunuhnya, membuang mayat korban dan menculik korban. Cara melakukan tindak pidana. Bahwa pembunuhan dilakukan oleh para terdakwa saudara Imam Maskur dengan cara diculik, disiksa. Setelah tahu korban meninggal dunia, para terdakwa malah membuang korban untuk menghilangkan jejak perbuatannya. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa melakukan perbuatan keji, dilihat dari cara tersebut mencerminkan para terdakwa tidak memiliki rasa kemanusiaan. Hal-hal yang menenangkan. 1. Bahwa para terdakwa menyesali perbuatan yang terjadi tidak terulang lagi. 2. Para terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalan persidangan. 3. Para terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana. Menimbang bahwa setelah mengkaji pertimbangan unsur-unsur dakwaan serta sifat, hakikat, motivasi, hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana di atas sebagian pertimbangan yang telah diuraikan, majelis hakim menilai bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada para terdakwa harus dapat memberikan manfaat dari tujuan pembinaan itu sendiri, yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak, bukan hanya semata-mata memberikan kepastian hukum dan sekedar pembalasan. Menimbang bahwa oleh karenanya pemerintah dan rutanya telah berkesimpulan bahwa para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebenarnya dakwaannya. Oleh karena itu, auditor militer menuntut para terdakwa dengan pidana pokok, pidana mati dan pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer CQ TNI AD.
maka majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai pidana pokok yang tepat dan sepadan dijatuhkan pada terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut. Bahwa dalam perkara ini para terdakwa terbukti secara sah dan mereka melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan kurang bersama-sama dan pencurian kurang salah bersama-sama. 2. Para terdakwa adalah sebagai seorang prajurit yang memang disiapkan dilatih dengan ilmu dan keterampilan untuk bertempur dengan musuh, telah menyalahgunakan ilmu dan keterampilan tersebut untuk menghilangkan nyawa dan membuang mayat korban. 3. Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan semangat dan upaya TNI untuk menjaga citra dan eksistensi dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, perbuatan para terdakwa menghabisi nyawa korban dilakukan dengan cara kejam, sangat bertentangan dengan norma hukum yang berlaku di lingkungan prajurit. Oleh karena itu, guna memberikan efek jerak kepada prajurit lain dan masyarakat luas, majelis hakim akan menjatuhkan hukuman yang seimbang dengan perbuatan para terdakwa. Menimbang berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, majelis hakim berpendapat mengenai pidana pokok yang dimohonkan auditor militer berupa hukuman mati dirasa terlalu berat dan tidak seimbang dengan perbuatan para terdakwa. Oleh selain pertimbangan tersebut di atas, sudah disadari bahwa hak untuk itu merupakan hak dasar yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap manusia, sehingga negara tidak bisa serta-merta mencabutnya. Majelis hakim tidak sebenarnya dengan tuntutan pidana mati. Menimbang oleh terhadap penjatuhan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, majelis hakim akan menimbang layak atau tidaknya perkara para terdakwa tersebut terbukti secara sah dan melakukan tindak pidana dengan pertimbangan sebagai berikut. 1. Bahwa Tentara Nasional Indonesia adalah tentara dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, yang tetap menjadi satu karena ikatan darah. Hubungan TNI dengan rakyat tidak boleh dipisahkan. Berhentikan sifat-sifat kerakyatan ini, TNI harus memiliki sifat prajurit. Tanpa memiliki sifat kerakyatan, dia bukanlah prajurit TNI yang sejati. Bahwa selain tugas pokok, kewajiban utama yang terpenting dari TNI adalah memelihara hubungan baik dan sederajatnya dengan rakyat, mencintai rakyat serta membela kepentingan rakyat. Soliditas antara TNI dan rakyat adalah sumber kekuatan dari TNI dan membuat TNI menjadi kuat disegani oleh kawan dan lawan. Untuk menjaga soliditas TNI dan rakyat, prajurit harus bersikap, bertindak dan berbuat sesuai dengan sabta marga, sumpah prajurit dan 8 wajib TNI. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dihubungkan dengan perbuatan para terdakwa, majelis hakim berpendapat perbuatan para terdakwa sangat bertentangan dengan kebutuhan militer yang senantiasa menjaga soliditas dengan rakyat dalam rangka mendukung tugas pokok TNI. Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa sikap dan sifat yang melekat pada diri para terdakwa dan tindakannya dihubungkan dengan tata nilai dan berlaku dalam kehidupan prajurit menunjukkan bahwa dalam diri para terdakwa telah nyata-nyata tidak terdapat lagi sikap dan sifat yang layak dan seharusnya dimiliki oleh seorang prajurit TNI. Samping itu dikhawatirkan keberadaan para terdakwa dalam status sebagai prajurit TNI akan sangat mencemarkan nama baik dan akan sangat mengganggu serta menggoyahkan sendi-sendi pembinaan, disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI. Dengan demikian, majelis hakim berpendapat bahwa para terdakwa tidak layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI. Menimbang setelah meneliti dan mempertimbangkan hal tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para terdakwa. Menimbang bahwa barang bukti dalam persidangan ini berupa 1. Barang-barang A. 1 buah mobil Innova Ribbon warna abu-abu nopol P2474 PFK beserta kunci kontak dan SNK. Bahwa barang bukti tersebut di atas disita oleh para terdakwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan, ternyata barang bukti tersebut merupakan alat yang menggunakan para terdakwa besar saya 9 untuk melakukan kejahatan dalam perkara ini, dan dari keterangan para terdakwa barang tersebut merupakan mobil rental dari saksi 6 saudara Royke Pangau, dan setelah kejadian ini mobil tersebut dikembalikan pada pemilik rental sehingga ditentukan status yang dikembalikan pada saksi 6 saudara Royke Pangau. B. 1 buah flash diberikan penganiayaan terhadap korban. C. 1 pasang sepatu pedal hitam. D. 1 pasang sepatu olahraga warna hitam. E. 2 buah tas dada warna hitam. F. 4 buah AT. G. 3 pucuk airsoft gun. H. 1 buah korek api model piston. I. 1 buah topi warna hitam merah bertuliskan RE. 1 buah flash merek Sandisk berisikan CCTV. K. 3 buah handphone milik para terdakwa. Bahwa barang bukti tersebut di atas poin B sampai dengan C merupakan barang bukti yang digunakan para terdakwa pada saat kejadian perkara ini. Oleh karena itu, pemeriksaan dalam hal ini telah terbuka statusnya untuk dirampas dan dimusnahkan.
L 1 buah handphone milik saksi 2, M 1 buah handphone milik saksi 3. Bahwa barang tersebut jelas poin L dan M berdasarkan pemeriksaan di persidangan barang tersebut merupakan barang yang digunakan oleh saksi 2, saudara Fauzi dan saudara Fauzi untuk berkomunikasi dan berkaitan dengan perkara tersebut. Maka barang tersebut disita oleh penyidik dari kepada saksi 2 dan 3 dan tersebut. Oleh karena pemeriksaan perkara ini selesai, maka seharusnya untuk diberikan pada saksi 2 dan 3, yaitu saudara Fauzi dan saudara Fahrul Rozi. 1 buah M1 buah celana dalam warna abu milik korban, 1 buah celana pendek warna abu milik korban. Oleh karena pemeriksaan perkara ini selesai, maka dengan statusnya untuk dampas dan dimusnahkan. 2 surat 4 lembar hasil visum antipetum RSUD Karawang, 9 lembar hasil visum antipetum RSPD Gatot Subroto, 1 buah bundel BAP berita acara pemeriksaan laboratorium forensik tanggal 14 September 2023, D 1 buah bundel berita acara tambah bukti digital. Untuk pengungkapan dalam masing-masing perkara dan tidak sulit dalam penjemahan, maka majelis hakim statusnya untuk tetap dilakukan dalam berkas perkara. Menimbang oleh karena para terdakwa jatuh pidana tambahan berupa penjara dari militer dakwaan melarikan diri dan juga mempermudah dan pelaksanaan eksekusinya, maka majelis hakim memerintahkan para terdakwa agar tetap ditahan. Para terdakwa siap gerak. Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa jatuh hukuman seumur hidup, maka pidana dia perkara dibebankan kepada negara. Ingat pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Junto pasal 55 ayat 1 ke 1, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Junto pasal 38, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Junto pasal 55 ayat 1 ke 1, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Junto pasal 26, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Junto pasal 190 ayat 1 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 97 tentang peradilan militer dan tentang perundang-undangan lain yang bersangkutan mengadili. 1. Menyatakan para terdakwa tersebut atas, yaitu terdakwa 1 Rizwandi Manik Praka NRP 31130694, terdakwa 2 Heri Sandi Praka NRP 3113077734512292, terdakwa 3 Jasmonir Praka 311074790792, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ke 1 pembunuhan berencana dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan ke 1 primer, dan kedua penculikan dilakukan secara bersama-sama. 2. Memidana para terdakwa oleh karena itu dengan A. Terdakwa 1 pidana pokok penjara selama seumur hidup, pidana tambahan dipecat dari dinas militer. B. Terdakwa 2 pidana pokok penjara selama seumur hidup, pidana tambahan dipecat dari dinas militer. C. Terdakwa 3 pidana pokok penjara selama seumur hidup, pidana tambahan dipecat dari dinas militer. 3. Menetapkan barang bukti berupa A. Barang-barang 1 buah mobil Innova ribuan warna abu nomor B2474 letak kunci kota dan STNK dikembalikan kepada yang berhak dalam ini saksi 6 saudara Roy Pangau. B. 2. 1 buah presisi penganiayaan terhadap korban, 1 buah pasang sepatu sepeda, 1 buah pasang sepatu olahraga, 2 buah tas dan warna hitam, 4 buah AD 37 airsoft gun, 1 buah perapi model pistol, 1 buah topi warna hitam merah bertuliskan RE, 1 buah flash merah disebutkan CCTV, dan 3 buah handphone milik para terdakwa rampas untuk dimusnahkan. 1 buah handphone milik saksi 2 diberikan kepada saksi 2, 1 buah handphone milik saksi 3 diberikan kepada saksi 3, 1 buah celana dalam, 1 buah celana pendek warna abu-abu milik korban dirampas untuk dimusnahkan. B. Surat-surat 4 lembar visum hasil petum RSUD Karawang, 9 lembar hasil visum hasil petum RSPAD Gatot Subroto, 1 buah bundel berita acara pemeriksaan laboratorium forensik, dan 1 buah bundel berita acara tambahan pemeriksaan barang bukti digital tetap dilakukan dalam berkas perkara. Membebankan biaya perkara pada para terdakwa masing-masing jumlah. Terdakwa 1 membebankan biaya perkara kepada negara
Ya, itu dia tadi kita saksikan bersama jalannya persidangan yang dilakukan oleh Pengadilan Militer 208 Jakarta yang membacakan vonis terhadap 3 anggota TNI pembunuh Imam Maskur. Mereka adalah Praka Riswandi Manik dari Satuan Pas Pampres, Praka Heri Sandi dari Direktorat Topografi Angkatan Darat, dan Praka Jasmowir dari Kodam Iskandar Muda Aceh. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Atas putusan majelis, para terdakwa mempunyai 3 hak. Yang pertama, apabila para terdakwa merasa putusan ini adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh para terdakwa bisa menerima. Yang kedua, apabila para terdakwa merasa putusan yang diambil oleh majelis ini terlalu berat, para terdakwa bisa melakukan banding. Nanti berkasnya akan dikirim ke Pengadilan Militer Tinggi Jakarta. Yang ketiga, apabila para terdakwa masih bingung dengan sikap yang akan diambil, para terdakwa bisa berpikir-pikir waktunya 7 hari. Karena para terdakwa dapat penasihat hukum, silakan koordinasi dengan penasihat hukum. Sikap apa yang akan diambil? Ya, tanya penasihat hukumnya. Ya, tenang. Ya, sikap apa yang akan diambil? Mau dijawab para terdakwa atau penasihat hukum? Ya. Mohon izin yang mulia, kami mendapat amanah dari para terdakwa dan kami sepakat atas putusan tersebut kami mengambil sikap untuk pikir-pikir. Demikian, terima kasih. Ya, pikir-pikir. Demikian juga untuk auditor militer, sikap apa yang akan diambil? Siap, terima kasih yang mulia. Untuk auditor, setelah mendengar apa yang disampaikan oleh majelis hakim dalam putusan tadi, auditor pun untuk mengambil sikap pikir-pikir dulu. Terima kasih. Auditor berpikir-pikir. Ya, setelah kita ikuti bersama rangkaian kegiatan persidangan, sebelum persidangan ditutup, majelis mengingatkan para terdakwa bahwa tidak ada yang berbeda di mata hukum. Semua sama kita. Walaupun ada prajurit, apabila melakukan tindak pidana, pasti akan tetap dihukum. Majelis harapkan para terdakwa dalam waktu yang ada bisa insaf dan bertobat, menyesali perbuatannya. Saya rasa itu aja. Sebelum saya tutup, Bapak itu perintahkan pada terdakwa keluar ruang sidang dan tetap ditahan. Kerjakan. Kerjakan. Ya, itu dia tadi kita lihat bersama jalannya persidangan di mana ketiga terdakwa ini divonis hukuman penjara seumur hidup dan juga dipecat dari dinas TNI. Majelis hakim memberikan waktu kepada para terdakwa untuk menimbang putusan yang diberikan, dan para terdakwa mengatakan akan pikir-pikir terkait dengan putusan yang diberikan oleh hakim.